sama Pak Robin. Nah, tadi itu sih, tapi itu kan hak mereka, yang penting saya sudah bertanya, karena saya belum Kalau tahu. Ibu nih, kalau Bu Santi nih, saya mau tanya, selama ini Bu Santi mendalami, begini Bu, saya ini sudah pernah baca Bible ini dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan sampai ini mau 2 kali nih. Bahkan kalau bisa dibandingkan itu, Al-Quran ini saya belum hatam. Cuma bulan puasa kemarin saya hatam. Bulan puasa itu saya hatam. Setelah bulan puasa itu biasa itu, terkadang mau baca sampai hatam juga bisa. Tapi Bible ini sudah mau, ini adalah handphone. Tiba-tiba datang Pak Kiko menjelaskan bahwa ini adalah motor. Nah berarti ini satu, bagaimana itu saya bingung ya. Apakah dia hanya merangkai-rangkai kata? Apa dia menjelaskan ini betul? Nah, sementara di dalam Bible itu tertulis bahwa Yesus adalah hamba Tuhan. Tiba-tiba datang seorang pendeta menerangkan bahwa dia adalah Tuhan. Contoh ya Bunda ya. Contoh yang simpel begini Bunda. Bunda di situ punya Bible kan? Ini contoh ini. Kita belajar sama-sama seperti Bang Kiko ini. Coba Bunda bisa kan bacakan di Roma 14:9. Ini contoh ini kita contoh saja ini. Kita belajar sama-sama. Begini Bang Kiko kalau mau belajar itu, ini belajar cuma modal kacamata 11 saja. 14 ayat 9. Iya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, di Roma 14:9 kata Paulus di situ, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Berarti tidak secara langsung bahwa Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Sepakat? Menurut Paulus di Roma, itu menurut Paulus Yesus adalah Tuhan. Coba Bunda kita kasih korelasi dengan Lukas 4 nomor 8. Ini saya minta penjelasan dari Bang Kiko sama Bu Santi. Kalau Pak Ruben ini ada waktu juga karena beliau di jalan. Pak Ruben ini juga kawan saya juga beliau. Ya. Lukas 4 ayat 8 ya. Iya, Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, di sini saya berpikir begini Bunda ya. Di Roma 14:9 Paulus mengatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati dan maupun atas orang-orang hidup. Berarti di Roma 14:9 Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Sementara di Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Tuhan, Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mana yang mau kita ikuti ini? Nah di sini mana yang kita mau ikuti nih? Apakah kita mengikuti menurut Paulus Yesus adalah Tuhan, atau menurut Yesus Allah Bapa adalah Tuhan? Atau kita ambil dua-dua? Kalau kita ambil dua-dua berarti konsekuensi yang kita terima di Kristen punya 2 Tuhan. Tuhan menurut Paulus yaitu Yesus, dan Tuhan menurut Yesus yaitu Allah Bapa. Nah bagaimana cara menyikapi itu? Bagaimana cara menerangkan itu kepada saya? Karena itu kitab Anda dan yang berhak menjelaskan adalah Anda. Silakan. Kalau Bang Kiko ini dia mulai putar Bu, dari mai laki sampai orang pun laki dia putar. Oh, Bang Kiko sudah memberikan pernyataannya soal ini. Belum, dia kabur. Iya. Iya. Kalau di surat Roma ini kan sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, bagi saya ya Bang ya, saya juga sebagai pengikut Kristus yang masih awam soal Alkitabiah ya. Nah, saya memahami Yesus itu sebagai Tuhan juga, tapi kalau didebatkan dia entitas yang berbeda atau tidak, kalau saya dari hati saya paling dalam, saya harus mengatakan iya, dia berbeda. Iya, dia berbeda entitasnya gitu. Dan saya tidak mau terlalu mengeraskan hati saya untuk berdebat, untuk mengatakan itu satu tetap itu membuat saya makin mumet gitu untuk memberi pengertian kepada saudara-saudara lain. Jadi kalau dibilang entitas berbeda, iya. Betul Bu, karena kalau Ibu mengatakan entitasnya berbeda, berarti itu kita merujuk kepada Yohanes 1
14. Coba ibu baca. Saya suka start dari situ. Karena kebanyakan Kristen lain mengatakan satu hakikat. Nah, di sini mereka keliru dan mereka tidak menemukan kejanggalan ketika mereka mengatakan satu hakikat. Karena ada di Yohanes 1:14 itu, coba ibu perhatikan kalau ibu baca di situ. Begitu. Memang orang-orang jujur begini cepat sekali mendapat kebenaran sih, tetapi siap dibenci banyak orang sih. Sebagaimana Yesus kan jujur kan, maka banyak dibenci kan, sehingga keluarganya mengatakan dia pun tidak waras. Memang orang-orang yang membawa damai itu pasti dibenci oleh orang-orang. Contoh Bang Kiko ini kan, Ya, tapi saya tidak mau juga Bang Loding merasa Kenapa punya saya. ya memang Karena sasarannya bagi Bang Kiko, kita- mana mungkin Mbak Santi yang saya kasih sasaran kan. Iya, Coba jadi silakan, saya Mas. pun, ya, jadi saya pun berani mengatakan ini bukan karena paksaan atau ada unsur lain atau karena Bang Loding, tidak. Saya sudah merasakan ini sebelumnya, dan masalah entitas tadi, hampir semua umat Kristen mengatakan itu satu hakikat. Ya, secara hakikat ya, secara rohani ya kan. Tapi kan yang sering dipertanyakan kan secara apa ya bilangnya ya, secara fisiknya ya, itu maksudnya yang sering dipertanyakan saudara muslim ya Bang Loding ya. Ya, coba ibu baca Yohanes 1:14 dulu. Coba di sini kita gaji karena Yesus mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan, berarti siapa yang memberi? Iya, pasti ada orang pertama. Iya, Nah, ada yang Allah pertama, Bapa yang kedua. memberi. Nah, Allah Bapa yang memberi, yang menerima adalah Yesus. Yang firman menjadi manusia. Berarti di situ ada dua keberadaan, yaitu keberadaan yang tidak terlihat Allah Bapa dan keberadaan yang terlihat, yaitu Yesus, firman yang menjadi manusia. Nah, ketika sudah ada dua keberadaan, berarti sudah ada dua hakikat. Hakikat Yesus adalah daging karena terlihat, dan hakikat Allah Bapa tidak terlihat karena ruh. Kan? Allah Bapa itu berarti ada dua. Nah, ketika sudah dikatakan bahwa ada dua, yang mana Tuhan langit dan bumi? Nah, biasa stuck di sini. Yang mana Tuhan langit dan bumi itu? Coba. Bapa. Tuhan langit dan ketika Bapa sudah menjadi Tuhan langit dan bumi, ketika Bapa sudah menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi, nah sekarang kita kembali. Apakah Yesus juga Tuhan? Bagi umat Kristen, iya, dia menjadi Tuhan. Ya, Nah, berarti konsekuensi yang diterima di Kristen ada dua Tuhan. Tuhan yang tidak terlihat Allah Bapa dan Tuhan yang terlihat yaitu Yesus. ya, Gimana secara tanggapan Bu entitas. Santi? Iya, Ya, secara harus. entitas, iya. Iya. Nah, tapi misalnya Bang Kiko tidak mau terima, Bang Kiko tidak mau terima. Coba ibu tanya sama dia. Apakah Bang Kiko terima? Mungkin saya nggak perlu tanya, tapi karena saya ada di dalam bagian dari umat Kristiani, ya kan, sampai hari ini, ada beban moral yang setiap kita umat itu butuh keberanian untuk berkata jujur. Artinya di sini saya bukan menjatuhkan ajaran saya. Saya salah satu oknum. Saya bisa salah, bisa benar. Dan di sini saya cuma mau belajar keterbukaan saja, dan saya percaya juga kok di umat Muslim juga ada sebagian perbedaan. Bukan begitu Bang Loding? Kita setuju ya keterbukaan. Betul. Ada juga kok perbedaan. Tinggal kita di sini berani atau tidak untuk jujur, dan kenapa harus mengeraskan hati untuk memaksakan yang kita menjadi bingung sendiri gitu. Nah, Bang Kiko pasti juga menjawab itu suatu kesatuan ya, satu hakikat. Baik itu mulai dari perjanjian lama, Yesus atau firman itu sudah ada, melekat bersama Bapa. Itu aja terus alasan setiap ditanya sama umat lain gitu. Jadi saya nggak merasa lagi ini suatu hal yang penting untuk diperdebatkan bagi saya ya. Nah, mungkin Bang Loding atau Bang Kiko mungkin aneh melihat saya berani berkata begini. Dan mungkin seperti Bang Loding bilang Mungkin akan dari Bang banyak Kiko yang mungkin. memuji saya.
Mungkin dari Ya, Bang saya Tito mungkin akan dihujat sama umat Kristiani ya. Pasti dihujat karena apa? Begini, Ya. Yesus itu siapa? Firman Allah yang menjadi wujud manusia, yang di dalam kemanusiaannya terdapat keilahian 100%. Begini, kenapa sih Yesus itu hadir untuk dunia? Untuk dunia ya, karena sejatinya Tuhan yang sebenarnya saya ulangi, tidak akan pernah bisa bertemu manusia dimanapun ditemukan, dari perjanjian lama sampai wahyu. Tidak pernah seorang pun manusia di muka bumi yang bisa bertemu langsung dengan Tuhan itu. Dengan cara itulah Tuhan menampakkan dirinya lewat Yesus itu. Nanti disebut lagi doktrin. Ya terserahlah, ini kan keimanan saya. Saya berhak menyampaikan ini untuk kita boleh dengarkan bersama-sama. Dari kitab Kejadian sampai wahyu, tidak ada seorang pun, baik nabi, baik apapun, siapapun, baik raja sekalipun yang bertemu langsung dengan Tuhan itu sendiri. Dengan cara apa Tuhan harus menampakkan dirinya? Lewat Yesus itu. Bahkan di kitab Yesaya disampaikan akan datang seorang loh, Mesias. Ya, siapa? Dia pun sudah disebut di sana bahwa akan datang di perjanjian lama loh. Maka kesinambungannya apa? Siapa sih yang disebut Mesias itu? Ya, Yesus itu. Yesus itu yang membawa damai dan menyelamatkan untuk orang-orang yang meyakininya. Seperti itu. Karena tidak akan pernah ketemu ya, kalau kita tidak menyandingkan, kembali lagi kepada kejatuhan manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak akan pernah. Kita harus jangan nggak boleh ya. Bang Nuri katakan sudah baca kitab ini mau 2 kali. Tapi saya bertanya sekarang, kenapa Bang Nuri belum menemukan sesuatu yang ajaib di sini gitu loh? Baik. Oke, baik, ini luar biasa ya. Ketika saya membaca, begini, saya izin tolong jabarkan sedikit ya, nanti bisa menilai. Ketika saya membaca, saya menemukan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 yang bunyinya begini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Saya bertanya-tanya, ini sosok siapa? Ternyata sosok itu adalah sosok Allah Bapa yang di sorga. Ya. Oh, berarti itu sosok Allah Bapa. Berarti Allah Bapa ini tidak terlihat, tidak terhampiri. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa? Melalui Yesus. Dalilnya mana? Ada di Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Berarti Yesus datang ke dunia ini mau menyatakan kepada Bani Israel bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah, timbul pertanyaan, kalau kita tanya kepada orang Kristen, ini pasti mutar-mutar. Tapi kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Bagaimana? Maka Yesus mengatakan, baca Yohanes 3:3-4. Di dalam Yohanes 3:3-4 dikatakan, sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Maka kita tanya kepada Yesus langsung, Yesus, apakah benar engkau menyampaikan firman Allah? Benar, dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, tapi menurut Bang Kiko kamu adalah Tuhan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Dan aku datang ke dunia bukan atas kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sabar dulu. Nah, ketika kita tanya, Yesus, terus siapa yang Tuhan? Maka apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Tuhan di dunia ini, karena hanya ada satu Tuhan, yaitu di langit, yaitu Bapa di langit. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, Bapa yang di langit itu apakah Tuhanmu dan Tuhanku juga? Apa kata Yesus dalam Yohanes 20 nomor 17? Iya, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Selesai. Itu yang saya dapatkan. Itu data semua. Ketika ada orang yang mau menjelaskan, silakan. Yang penting ada datanya. Karena ketika kita berbicara agama, berarti kita berbicara dalil.
Kan? Contoh, sebagaimana orang, ada oknum-oknum Kristen mengatakan begini, Loding, Tuhan kamu tidak maha kuasa ya, sehingga tidak bisa jadi manusia, terus kamu pertanyakan Tuhan kami menjadi manusia. Ini bukan maha kuasanya. Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apa saja. Tuhan bisa jadi air, Tuhan bisa jadi pohon, Tuhan bisa jadi batu, Tuhan bisa jadi gunung. Bisa. Tetapi pertanyaannya, untuk apa Tuhan jadi itu? Pantas tidak Tuhan jadi itu? Kita bertiga kemana saja boleh, kita ke mall boleh, kita ke pasar boleh. Tetapi pertanyaannya, pantas tidak kita ke mall dalam keadaan telanjang? Pantas tidak kita ke pasar dalam keadaan telanjang? Kalau kita manusia yang punya keterbatasan ini, ada hal-hal yang tidak pantas, bagaimana dengan dia yang maha kuasa menjadi maha rendah? Bagaimana dia maha kuasa menjadi maha tidak berkuasa? Karena manusia tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada Tuhan. Bagaimana bisa dia maha tinggi menjadi maha rendah? Nah, yang kedua, kalau pantas Tuhan menjadi manusia, dalilnya mana? Karena kita punya kitab suci. Supaya kenapa kita punya kitab suci? Agar kita berbicara agama, kita buka kitab suci kita. Ada tidak dalilnya di dalam? Nah, yang saya ketemukan sekarang Pak Kiko, contoh yang simpel buat Pak Kiko ya. Ini saya tanya jujur-jujur Pak Kiko ya. Tuhan bisa tidak jadi manusia? Pak Kiko? Tidak. Bisa, karena dia maha kuasa, betul? Iya. Nah, kalau manusia bisa tidak jadi Tuhan? Tidak. Tidak bisa. Di dalam Yohanes 3:13, Yesus sendiri mengatakan, tidak ada seorang pun yang naik ke sorga melainkan daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Anak manusia, iya sabar. Anak manusia itu merujuk kepada siapa? Yesus. Yesus. Manusia bisa tidak jadi Tuhan. Yesus itu kan roh Tuhan sendiri, rohnya. Di sini mulai putar-putar. Kan ketahuan. Gitu. Karena tidak ada kejujuran. Tadi Anda sudah katakan, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Begitu saya kasih dalilnya, Anda paksakan dia jadi Tuhan. Coba izin Bunda, boleh saya minta tolong Bunda baca di Kisah Para Rasul 4:27 sekali saja buat Bang Kiko, biar dia menjelaskan. Kenapa jadi buat saya? Ya, Kisah Para Rasul 4:27. Ya, Kisah Para Rasul 4:27. Lalu saya sasaran si Loding yang benar-benar dah. Tidak mungkin Bunda Santi yang sasaran lah. Masa kau ini mau menunjukkan perempuan? Saya terus sasaran terus sampai pagi sampai sore, hari-hari tiap hari. Selalu saya sasaran. Gak ada saya udah ngomongin, suka-sukamu lah situ. Coba dengar dulu Kisah Para Rasul 4:27. Iya, silakan. Para Rasul 4 ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang telah Engkau urapi. Kalau pemikiran kita yang lurus berarti Yesus punya Tuhan atau tidak, Bunda? Iya, karena ada kata-kata hamba-Mu ya. Hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Makanya dia digelar sebagai Kristus, orang yang diurapi Tuhan kan? Begitu. Telah berkumpul Herodes dan Pontius Pilatus berserta suku-suku bangsa-bangsa melawan hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Engkau itu siapa? Allah Bapa. Hamba itu siapa? Yesus. Ketika di dalam Bible sudah dikatakan Yesus adalah hamba, Bang Kiko mau putar bagaimana sehingga dia menjadi Tuhan. Silakan. Silakan. Jelaskan kitab suci Anda. Saya minta penjelasan. Silakan. Apa definisi hamba dalam pengertian Anda dalam keimanan? Coba Bang Loding. Hamba. Hamba itu kalau tidak salah dia bulat, ada kelapa di luar dan di dalam isi gula merah. Bukan dalam keimanan juga bulatan-bulatan apa? Dalam keimanan, ya, konteks keimanan. Hamba. Hamba itu adalah manusia ciptaan. Hamba itu adalah ciptaan. Kita berbicara keimanan, Bang Loding. Iya. Emang kalau pemahaman Bang Kiko hamba itu apa? Pelayanan kan? Kalau di dalam kekristenan hamba itu adalah seorang yang melayani kan? Dia melayani apa? Dia melayani semua firman Tuhan. Berarti dia ciptaan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani.
Tapi Coba. merujuk pada pribadi yang taat, menunjukkan suatu ketaatan. Hamba. Dia taat kepada siapa? Bapa di sorga. Oke, berarti ada hamba taat kepada Bapa. Betul? Ya. Ada berapa entitas? Udah saya jawab 2, iya. 2. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Bapa di sorga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berat menjawabnya, tetap salah. Berat menjawab, Bunda. Berat. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Benar bukan? Kan ada ayat yang sudah kita baca berkali-kali. Iya sudah. Di dalam Islam juga ada. Ketika firman Allah muncul menjadi Al-Quranul Karim, tidak ada satupun orang Islam yang menuhankan Al-Quran. Padahal dia tahu Al-Quran itu firman Tuhan. Tetapi Ya, orang Islam menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seharusnya ketika kalian di dalam kekristenan, ketika firman Bapa muncul menjadi manusia, bukan kalian tuhankan manusia itu, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Makanya kalian Kristen dikatakan pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti? Pengajaran, perbuatan, dan perkataan Yesus. Permasalahannya timbul. Apakah ada pengajaran Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Apakah ada pengajaran Yesus untuk bertuhan kepada dirinya? Kan tidak ada. Bahkan Yesus mengajarkan murid-muridnya, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Silakan. Silakan dibengkokkan, dibengkokkan ya silakan. Ya, yang kami imani begini Bang Loding. Memang selama dia masih di bumi, tidak mau, tidak terima, tidak menerima keberadaan itu dituhankan. Tetap selalu disebut bertuhanlah kepada Bapa di sorga. Ketika dia sudah kembali kepada Bapa di sorga dan duduk di sebelah kanannya, baru jabat. Jangan begini-begini. Kalau bernarasi saya dengarkan, kalau saya digini-gini. Baru jabatannya jadi Tuhan. Ya kita kasihlah, kita kasih Ibu Bu Santi komentator sedikit lah. Bagaimana Bu Santi, pendapat Bu Santi? Silakan. Iya kasihlah. Di sini kan kita sama-sama belajar. Tidak ada yang pintar. Kita sama-sama belajar. Siapa tahu kita serahkan kepada Tuhan. Mau nanya Silakan. Bang Loding, yang memang loadingnya sangat cepat Bang Loding ini itu yang saya juga senang. Itu yang mengerikan di dia. Hafal banget ayat, makanya rusak otak saya dibuat. Bang Tapi Loding masalah ini sangat Iya, mendalami Alkitab ya, gitu ya. Jadi Saking cintanya saya sama Yesus, saya cinta Yesus. iya, Saya cinta Yesus. Tidak dalam ada. konteks sebenarnya. Benar, sebentar. Kak, Bang Loding bilang cinta Yesus, tapi Yesus pakai kolor, Yesus pakai, nggak boleh gitu. Iya, nggak boleh begini. gitu dong. Iya, sabar begini. Ini yang harus saya luruskan ya. Begini. Iya. Saya itu cinta Yesus sehingga saya tidak meyakini bahwa anak yang dikasihi oleh Bapa inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Benar. Tidak mungkin anak yang dikasihi oleh Bapa tiba-tiba tergantung hanya pakai sempak di kayu salib. Itu saya tidak percaya karena kita sudah baca ayatnya di dalam Ulangan 23 di dalam Ulangan 21 nomor 23, apabila seseorang itu apabila seseorang itu berbuat dosa yang dengan sepadan, maka janganlah kau gantung mayatnya semalam-malaman di atas tiang, karena Allah Bapa mengutuk orang yang tergantung di tiang. Saya tanya sama Bang Kiko sama Bu Santi ya, ketika Yesus tergantung di atas tiang, itu dia teriak apa? Eli Eli lama sabachthani. Benar? Apa artinya itu? Ya, mengapa engkau meninggalkanku? Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Betul? Ya. Nah, coba Bu Santi bertentangan tidak dengan Yohanes 8 nomor 29? Bertentangan tidak? Coba baca Yohanes 8:29. Ketika Yesus di kayu salib dia teriak, Eli Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bertentangan tidak dengan Yohanes 8 nomor 29? Coba baca. Dan ia yang telah mengutus aku
Ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Taat kan? Bukan masalah taat. Ketika di kayu salib, ada oknum Yesus yang teriak, Eli Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ingat di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yesus mengatakan, dan dia yang telah mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Karena aku selalu melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Terus siapa yang teriak, Eli, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti Bapa meninggalkan dia, berarti perkataan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 29, itu hanya bohong semata. Tuh. Tapi disebut Harus terima. biarlah kehendakmu yang jadi. Itu menunjukkan ketaatan, Bang Nuding. Itu berdoa di Taman Getsemani. Ini orang di kayu salib ini. Beda lagi itu, beda konteks. Kalau yang Anda mengatakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Itu doanya di Taman Getsemani. Ini waktu dia tersalib itu, terus dia katakan, Eli Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau Yesus berdoa itu waktu belum penangkapan. Ini Yesus sudah ditangkap. Waktu penangkapan saja Ibu, Bunda, kalau kita mau kaji waktu penangkapan, hanya Yohanes yang menceritakan bahwa Yudas tidak mengenal Yesus. Tetapi Markus, Lukas, yang lain itu menceritakan bahwa orang yang aku cium itu yang kamu tangkap. Tetapi di dalam Yohanes tidak pernah menceritakan itu. Bahkan ketika orang-orang tentara-tentara itu mengatakan, siapa yang Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Maka Yesus, orang-orang itu mengatakan, Yesus dari Nazaret. Maka Yesus mengatakan, akulah dia. Tiba-tiba mereka mundur dan mereka jatuh. Yudas yang berada di situ pun ikut jatuh. Pertanyaannya, kenapa di ayat lain ada narasi mengatakan orang yang aku cium itu yang aku tangkap? Tiba-tiba di narasi lain, Yudas tidak ditangkap. Yudas tidak mengenal Yesus. Itu belum kalau kita maju. Ada seorang muda yang memakai sehelai kain lenan. Mereka hendak menangkap dia. Tetapi dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Siapa seorang pemuda itu? Dan begitu kita buka di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus yang memakai kain lenan. Yesus bisa menghilang. Yesus bisa berubah rupa. Yesus anak dikasihi oleh Allah Bapa. Bukankah ketika pencobaan di padang gurun, apa kata iblis kepada Yesus? Kalau kamu anak Allah, maka loncatlah kamu ke atas bukit itu. Karena ada tertulis, malaikat-malaikat akan menjaga kamu dari segala penjuru, sehingga kakimu tidak terhentuk batu. Batu saja tidak bisa terhentuk oleh dia. Bagaimana orang bisa tombak dia? Bagaimana orang bisa telanjangi dia? Siapa oknum yang disalibkan di situ? Makanya datanglah Al-Quran mengatakan, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Makanya Al-Quran tidak pernah menolak penyaliban. Al-Quran mengiyakan penyaliban. Tetapi oknum yang disalib itu bukan anaknya Bunda Maria. Karena apa kata Allah? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekarang timbul pertanyaan. Kita percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan apa sebagai Juru Selamat? Kita percaya sebagai apa? Sebagai anak dikasihi oleh Bapa atau anak yang dikutuk oleh Bapa? Ingat Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Bang Kiko menjadi tentara berarti Bang Kiko tentara. Bu Santi menjadi poluan berarti Bu Santi adalah poluan. Dengan jalan menjadi kutuk berarti dia menjadi kutuk. Apakah tega Bapa mengutuk anak? Apakah pantas Bapa mengutuk anak? Bukankah Yesus mengatakan, aku selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapakku. Makanya dalam sistem penyaliban, ada 3 orang pendeta, jawabannya berbeda-beda. Esra Suro mengatakan penyaliban datang dari Allah Bapa, Pak Bom mengatakan penyaliban datang dari iblis, Mata Pisau mengatakan penyaliban itu datang dari manusia. Mana yang benar? Coba. Mana yang benar? Karena belum selesai. Makanya Al-Quran mengatakan mereka dalam keraguan-raguan orang yang mereka bunuh itu. Padahal bukan Isa putra Maryam, melainkan orang yang telah diserupakan. Siapakah orang yang telah serupakan itu? Maka ada tertulis dalam Ulangan 27 nomor 25 sampai 26. Terkutuklah orang yang menerima suap dan seluruh bangsa mengatakan amin. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan ketentuan-ketentuannya dan seluruh bangsa mengatakan amin.
Silakan dibengkokkan Bang Kiko. Asyadu. Silakan Bu Santi, kalau mau komen tidak apa-apa, jangan diam saja. Silakan mau komen, silakan. Harus bantah loh. Saya kira tadi Iya. ke Bang Kiko, iya baik. Kalau Bang Loding tanya saya, Tuhan itu jadinya saya percayai sebagai apa gitu kan? Sebagai Tuhan kah? Atau sebagai juru selamat? Ya kan? Nah, saya beragama membuat agama itu sangat sederhana, ya. Saya tidak mau pusing-pusing dengan memaknai agama itu sangat rumit. Kalau dibilang sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, saya bisa mempercayai dua-duanya karena saya merasakan keberadaan itu di hati saya begitu, dan Bang Loding harus menghargai itu ya gitu. Iya, saya menghargai Bunda. Ya, Betul. jadi Iya, Bang Loding yang buat saya pusing. Bang Loding yang buat kita pusing. ya karena Bang Loding sama Bang Kiko kocak orangnya, jadi suka dibuat guyonan. Tapi mungkin Bang Loding harus masukin satu yang lebih pakar, karena mungkin Bang Kiko jadi kesulitan mengimbangi Bang Loding yang saya lihat tidak terlalu imbang gitu. Masalahnya tidak ada Bunda. Bang Made. Kebanyakan orang-orang kalau sudah mentok pasti menghujat, dan Bang Kiko tahu sendiri, dan Bang Kiko marah sama mereka. Makanya mereka selalu mengatakan Bang Kiko ini Muslim yang menyamar. Dan tidak ada. Bahkan sama pendeta pun bahkan sama Pak Pendeta Budi Asali ini mau rencana ketemu di Surabaya, kita mau diskusi ngobrol masalah tema keselamatan dan ketuhanan, karena itu fundamental itu. Masalah kalau kalian mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat, kami Islam tidak pernah menolak. Kami tidak pernah menolak. Kami mengakui wong dia juru selamat bagi Bani Israel. Iya. Kan tertulis di dalam kisah para rasul 13 nomor 23. Seperti yang dijanjikan olehnya, tu Allah Bapa akan membangkitkan juru selamat bagi Bani Israel. Kami percaya. Bang Loding berkata, juru selamat bagi Bani Israel. Saya tanya, jujur ya, diterima nggak? Diterima nggak? Maksudnya diterima bagaimana? Bani Israel terima nggak Yesus itu sebagai juru selamat? Jawab jujur. Masalah begini abangku, abang dengar baik-baik ya. Masalah Bani Israel mau terima atau tidak, tetapi barang itu khusus Bani Israel. Contoh, HP ini untuk istri saya. Ketika saya berikan kepada istri saya mau terima atau tidak, saya tidak bisa berikan kepada tetangga saya. Karena HP ini khusus buat istri saya. Yesus Itu ini diutus untuk Bani Israel. Bani Israel mau terima atau tidak, tetapi itu diutus oleh Bani Israel. Kisah para Rasul 13:23. Seperti yang dijanjikan olehnya, Tuhan akan membangkitkan juru selamat bagi Bani Israel. Jadi juru selamat itu dikhususkan bagi Bani Israel. Sehingga Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan dalam Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Kalau dia diutus untuk dunia, terus kenapa dia mengeluarkan statement seperti itu? Yohanes 17:9, coba Anda baca. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Kenapa dia mengatakan begitu kalau untuk dunia? Makanya saya membaca Bible, narasi-narasi sebelum terjadi penyaliban, dan narasi-narasi setelah terjadi penyaliban, itu sangat berbeda Bang Kiko. Ketika Yesus mengutus 12 muridnya, Yesus mengatakan apa? Jangan menyimpang dari bangsa Samaria. Jangan menyimpang dari bangsa yang lain. Tetapi begitu terjadi penyaliban, tiba-tiba ada statement yang keluar. Pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan, Yesus pernah baptis orang pakai nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau tidak? Pernah tidak? Itu yang Anda kaji. Jadi saya ini membaca terbagi. Saya baca perkataan, saya baca Bible itu sebelum terjadi penyaliban dan setelah terjadi penyaliban, itu sangat berbeda. Dan sebelum terjadi penyaliban dan surat-surat Paulus itu sangat berbeda. Bahkan di perjanjian lama dengan perjanjian baru sangat berbeda. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia, juga bukan pula anak manusia sehingga dia berdusta. Datang perjanjian baru, Allah menjadi manusia. Coba, ini kita belajar. Kenapa sampai seperti itu? Agama itu dari bahasa Sanskerta, tidak agama, kacau. Jadi ketika orang beragama itu tidak kacau.
Kalian tidak kacau. Yang kacaunya itu adalah kitab yang kalian pegang. Kenapa bilang kacau? Karena kalian tidak kembali kepada original teks. Kalian bergantung di terjemahan. Contoh yang simpel. Ketika versi LAI, Yesus makan ikan goreng. Tetapi begitu versi ILT3, TB baru, Yesus makan ikan bakar. Mana yang benar, ikan goreng atau ikan bakar? Coba. Takutnya versi ke depan dia makan ikan kuah. Takutnya begitu. Nah, bahkan di dalam Bible itu tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Berarti di sini kita bisa tahu ada potensi untuk menambah dan ada potensi untuk mengurangi. Tetapi kalau Al-Quranul Karim, apa yang Allah katakan? Jika kamu ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, maka kalian buatlah satu surat semisal mungkin dan ajaklah penolong-penolong kalian dari kalangan jin dan manusia untuk membantumu. Bisa tidak? Tidak bisa. Sehingga Al-Quran selalu mengklaim dirinya, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jikalau kamu ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan, buatlah satu surat semisal mungkin. Silakan buat. Silakan buat. Silakan buat satu surat semisal. Karena Allah sudah mengatakan, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga firman-Nya? Bagaimana cara Allah menjaga Al-Qurannya? Maka kita lihat ada anak umur 12 tahun bisa hafal 30 juz. Ada anak umur 14 tahun bisa hafal 30 juz. Tetapi bagaimana dari pena tua sampai pena muda ada tidak yang hafal Bible? Itu firman Tuhan loh. Ingat, Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Maksud ayat itu apa? Bahwa kita ini bukan cuma ketika jasad kita kuat, ketika jasad kita lemah, maka kita butuh makan. Ketika iman kita lemah, maka kita butuh firman Tuhan. Begitu. Bagaimana firman Tuhan bisa masuk dalam diri kita? Ya, boleh saya interupsi tadi, tertarik tadi di tengah soal menguasai hafalan Al-Quran. Itu saya memang luar biasa, hal yang tidak bisa dinalar ya, bisa menghafal ayat tulisan Arabnya ya Ustadz ya. Ya. Nah, yang bukan Ustadz itu bukan. Bukan. Iya. Saya bukan Ustadz. Jangan tanya, saya bukan Ustadz. Saya cuma pendosa yang belajar bertobat saja. Saya bukan Ustadz. Siap. Sama-sama. Nah, itu bagaimana bisa, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, bisa menghafal sebanyak itu, dan itu apakah disuruh juga di dalam Al-Quran untuk melakukan itu? Gitu Bang Lodi. Iya. Dan ini disuruh menghafal. Orang yang menghafal Al-Quran itu pahala banyak. Apalagi orang yang sudah menghafal dan mengamalkan. Lebih banyak daripada yang menghafal. Apalagi melakukan dua-dua. Begitu. Masalahnya mereka hampir tidak memahami juga gitu. Berarti butuh belajar, Bunda. Berarti butuh belajar. Belajar lagi. Contoh saya itu baca Al-Quran, tapi saya tidak memahami. Terkadang saya tanya sama Ustadz. Karena kenapa? Keterbatasan ilmu saya, kenapa saya tidak belajar? Ada juga yang membaca, ada juga yang menghafal, memahami, dan melaksanakan. Begitu. Jadi tergantung kita. Tergantung kita. Kalau kamu, makanya di dalam Islam itu manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan bisa. Begitu. Jadi jikalau ada begini Bunda ya. Ada Al-Quran itu, ada orang yang menghafal, tetapi belum tahu artinya. Itu tidak masalah, yang penting dia hafal. Sisa dia belajar saja kan, supaya tahu artinya. Ada orang yang sudah hafal, sudah tahu artinya, tetapi dia tidak mengamalkan. Iya, ada begitu. Dan ada juga orang yang sudah hafal, sudah tahu artinya, dan sudah amalkan. Itu. Jadi tergantung pribadi kita. Kalau kita mau bisa, begitu. Kalau kita mau bisa, tergantung kita bagaimana. Begitu. Kita mau, jadi begini Bunda. Satu ketika datanglah seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, kami pengen belajar Al-Quran. Maka apa kata orang Arab? Apa kata Rasulullah? Kalau kalian pengen belajar Al-Quran, maka kalian ikutlah sahabat-sahabatku. Padahal ada sahabat yang baru masuk Islam. Maka orang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, kami ini pengen belajar Al-Quran, bukan mengikuti sahabat-sahabatmu.
Maka apa kata Rasulullah? Seandainya kalian tahu sahabat-sahabatku itu adalah Al-Quran yang berjalan di atas dunia. Maksudnya apa? Al-Quran yang berjalan di atas dunia itu bukan orang hafal 30 juz terus dia jalan-jalan, bukan. Tetapi dia mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran itu. Sebagaimana contoh yang kita bisa lihat. Ustadz Adi Hidayat, kan? Bahkan bukan cuma makna yang tahu, bukan penjelasannya tahu, bukan hafal. Tetapi posisi-posisi Al-Quran itu dia tahu. Begitu. Iya, Posisi benar. surat sebelah sini nomor sekian itu semua bisa, Bunda, tapi ujiannya besar, harus tunduk pandangan begitu, karena Al-Quran itu firman Tuhan. Saya menghafal Al-Quran, tetapi ketika bermaksiat hafalan saya itu bisa hilang karena itu firman Tuhan. Iya, serius. Coba Bunda berpikir, Al-Quran 30 juz anak 12 tahun bisa hafal kalau bukan diberikan hikmat daripada Tuhan. Ya, Bukankah Allah sudah mengatakan? Bukankah Allah sudah mengatakan, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Maka lihat banyak orang yang bisa menghafal Al-Quran. Kalau kita berandai-andai saja, Bunda. Kitab suci kita, Bibel kita hilangkan dari dunia, buku Al-Quran, bukunya kita hilangkan. Terus kita tulis baru, siapa yang punya kitab suci? Muslim, karena disuruh Muslim. menghafal. Iya. Kalau berarti Kristen? Berarti ateis semua dong kalau begitu. Ya, Oke. tidak ada yang bisa menghafal. Tidak ada yang bisa menghafal. Bahkan kebanyakan terbukti yang terjadi itu ketika pendeta-pendeta diskusi sama kita orang Islam, kebanyakan pendeta masih, sabar saya buka ayatnya dulu. Tapi Islam itu langsung direkam di sini. Kami langsung rekam. Begitu. Kalau itu ilmu yang bermanfaat, Bunda, karena kami langsung rekam itu. Itulah kehebatannya Islam itu. Begitu, makanya Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Mungkin kalau Kenapa? Bang Kiko disuruh menghafal 2 juz mungkin udah belinger ya, udah puyeng. Sudah dipasung dia. Contohnya ini, Bunda ya. Bunda, contohnya ini. Saya pernah tanya kepada satu pendeta, sampai sekarang pendeta itu dia menghilang daripada saya sampai sekarang. Pendeta itu bahkan setiap komal itu saya naik, dia turun, dia tidak mau. Coba Bunda buka Kejadian 1 nomor 2. Di situ ada fundamental yang saya bertanya-tanya tuh. Kejadian 1 nomor 2 itu. Ya, Kejadian 1 nomor 2. Iya. Bentar ya. Bumi belum berbentuk. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bagaimana ada air di situ? Air dari mana itu? Bumi belum berbentuk dan kosong. Kosong itu tidak ada isi. Pakai dalil coba. Kalau pakai andai-andai, itu kan maksudnya tidak ada isi, tidak ada pohon-pohon, tidak ada ini. Itu pakai akal-akalan, pakai dalil. Coba cari tafsirannya di mana, silakan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gurita menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas air. Air dari mana itu? Ada yang mengatakan H2O, ada yang mengatakan, masalahnya itu bumi belum berbentuk, bukan bumi sudah terbentuk, tapi ini belum berbentuk, berarti belum terbentuk. Gelap dan kosong, dan ada kata dan kosong. Tapi kok ada air? Air dari mana itu? Sementara air itu ada di bumi bersama-sama, begitu ya? Iya, bumi belum berbentuk. Iya. Masalahnya kan beda sama kalau bumi sudah terbentuk. Kalau bumi sudah terbentuk, oke lah, masih ada toleransi sedikit kan? Tapi di situ bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, bahkan Bunda, kalau kita baca seterusnya di nomor 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, itu terang dari mana? Sementara matahari nanti di nomor 14. Coba. Ada yang mengatakan, itu terang dari Allah Bapa. Silakan. Yang penting pakai dalil. Kan harus ada dalil. Dalilnya mana? Begitu. Kalau tidak dapat dalil, cari di tafsir. Yang penting ada. Karena kitab suci butuh ditafsir. Begitu. Ya, karena Kejadian 1 ayat 2 ini kan pastinya kita menyambung dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat pertama ya, Kejadian 1 ayat 1. Kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau tadi
Kejadian 1 ayat 2 menjadi awal dari ayat firman, iya mungkin agak membingungkan, tapi karena sudah ada bunyi pertama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, maka ini sambungan. Jadi yang pertama itu sudah diadakan dulu gitu Bang Loding. Bumi itu Ya, pada sudah. mulanya Allah sudah diadakan dulu gitu Bang Loding. Karena bahasa Indonesia ini ya Bang Loding ya, ini kan pakai bahasa Indonesia. Bagi saya terkadang bahasa Indonesia tuh lebih rumit daripada bahasa Inggris. Lebih rumit memahaminya. Iya. Berarti Ayat Bunda, sabar, berarti Bunda ini bisa bahasa Inggris, Bunda. Iya, saya malah lebih fasih bahasa Inggris kan. Oh, bahasa Inggris. Berarti Bunda sudah pernah baca di Kidung Agung nomor 6. Kidung Agung 4 nomor 6 ayat 6. Pernah baca tidak? Coba baca di sini. Coba kita buka begini. Coba kita buka sama-sama. Kidung Agung 4 ayat 6. Coba kita buka ya, sabar ya. Kita coba belajar-belajar. Ya. Kidung Agung 6 ayat 4. Terbalik ulang. Kidung Agung 6. Kidung Agung 6 ayat 4. Saya bacakan ya. Cantik engkau, manisku seperti kota Tirja, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kidung Agung 5 nomor 6. Salah. Aduh, salah gara-gara Bang Kiko ini kan. Selalu salah Tuhan, saya pun salah. Jadi lagi. Ini kalau berteman semua orang. saya salah. Kidung Agung 5 nomor 6. Kidung Agung 5 nomor 6. Kidung Agung 5 nomor 6. Coba Bang Kiko baca. Iya. Kekasihku, kubukakan pintu tetapi kekasihku sudah pergi. Lenyap seperti pingsan aku ketika itu menghilang. Ku cari dia tapi tak kutemui. Ku panggil tapi tak disahutnya. Oke. Coba Bunda Santi buka di komputer situ, cari yang ini, bisa enggak Bunda? Kalau Bunda bisa bahasa Inggris, bisa cari yang Alkitab Sabda Kidung Agung 5 nomornya, cari yang paralel begini. Kan kalau kita buka di sini Bunda. Aku udah paham Dia itu di Bunda. paralel begini. Teruskanlah, aku udah paham maksudnya dia. Pasti yang bengkok-bengkok. Karena Bunda kan bisa bahasa Inggris kan? Bunda kan bisa bahasa Inggris. Bang Kiko ini kan cuma bahasa roh. Saya juga jago bahasa Inggris, jangan main sama saya. Tapi Bunda ini kan Inggrisnya provinsi Kidung Agung 5 nomor 6. Oke, Di Alkitab Sabda. Saya cluenya biar sama dengan itu yang bagian mana ya yang saya ambil Alkitab ya? Sabda, Alkitab Sabda. Ada tulis Alkitab Sabda. Sabdanya tulisan besar semua. Alkitab Sabda. Tidak ketemu ya, beda ya punya saya. Ini Kidung Agung 5 nomor 6. Bunda scroll ke bawah, cari yang begini, yang gambar ini saja. Dia tertulis itu yang begini Bunda. Nah, yang begini. Yang paling atas ya. Yang paling, oh ya Ada. Alkitab Sabda. Ya. Oke, siap. Yang begini ya, yang ini ya. Ya, betul. Coba Bunda baca apa isinya di situ. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Oke, sabar ya. Sabar. Ini saya baca, saya mau tanya sama pendeta. Salah, Kidung Agung 5 16. Ini lagi netizen lagi sudah terlalu banyak ikut Bang Kiko ini. 16 Bunda, bukan 16. Kidung Agung 5 ayat 16. 16.
Oh, beda, pantas saya bilang beda tadi. Pokoknya semua yang salah Bang Kiko lah ini. Bang Kiko. Sabar ya Bang Kiko. Ya dia memang uji kesabaran di sini, dan istrinya itu istrinya itu sudah bilang tolong didik Bang Kiko. Jadi saya dapat mandat dari istrinya. Itu bunyinya kata-katanya manis semata-mata, ya segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Nah itu padanya menarik. Coba Bunda kita scroll ke bawah, kan ada strong number di bawah itu kan. Coba Bunda lihat situ, padanya menarik. Itu strong numbernya 04261. Padanya menarik. Padanya menarik. Iya, dia punya strong Di number bawah? Iya, di bawah. Scroll lagi ke bawah. Sampai ada ini, merah 4 ini di bawah merah dan di bawah itu. Oke, ada kuno, Bible suku, bahasa Indonesia, bahasa Ya, di bawah, Inggris. di bawah yang itu. Di bawah yang ada padamu menarik itu. Ada strong number 04261. Ini di bawah sini nih. 04261. Iya, Ya, sudah? klik. Coba klik, klik di situ. Nah, dia Oke, dia tertulis apa di situ? Bahasa Indonesianya. Bukan di atas ini, di strong number itu. Mahmad. Nah, di sini Bunda ada dia punya referensi di situ kan? Referensi. Coba Bunda klik di 673D. 673D. Iya. Oke. Ya, 673D. Hebrew word. Nah, coba baca itu, ada di bawah tertulis The Arabic Hamidah, apa itu? Coba Bunda baca itu. Tunggu, bagian Arabic Hamidah mana ya Arabic? Di bawah. Di bawah Apa tadi di bawah? Hebrew word. Iya, Hebrew word itu baca ke bawah terus, carilah. Setelah dalam kurung itu. Kasih saya clue-nya, Bang. Yang Ini Bunda. baris berapa? Ini nih. Ini kan. Nah, ini. Oke. The Arabic Hamidah. The Arabic Hamidah means praise, and the name Muhammad comes from the root. Apa artinya itu, Bunda? Oh, ini ada kata-kata Muhammadnya ya? Coba tanya. Arti itu saya tanya kan? Saya tidak menyimpulkan, cuma tanya. Iya. Saya harus hati-hati menganukan ini. Iya, harus hati-hati, Bunda. Iya. Ini kan praise, ini pujian ya, sebentar. Nah, itu menurut saya di situ ada nama Muhammad berasal ini dari kata Arab ya. Nah, The Arabic Hamidah means praise and the name. Orang yang sangat dipuji dan banyak dipuji. Itu bagaimana tanggapan Ibu tuh? Kok kenapa ada situ Muhammad? Apakah beda dengan Muhammad yang coba Ibu kaji dulu kan? Gitu. Iya, saya juga baru pertama mengetahui ini. Alhamdulillah lah, kalau baru pertama, yang penting Ibu dapat ilmu kan? Gitu. Pertanyaannya kan itu dipuji kan? Dipuji, berarti puji-pujian, kata-katamu manis, dia dipuji. Begitu. Ya Ibu belajarlah di situ. Kenapa ada di situ kan? Kenapa ada di situ? Masalahnya itu kenapa ada di situ? Tidak mungkin kan kita kalau nanti Islam, oh itu kan Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad. Maksudnya terlalu apa kan? Coba Ibu belajar dulu kan. Kenapa ada di situ dan dipuji? Siap.
Ya, ini menarik ini buat saya untuk saya pelajari nanti ya. Jadi saya kalau Siap, sudah Bunda. mengerti, saya akan naik untuk membahas karena saya tidak mau merasa pura-pura sudah pintar gitu. Iya, ini Tidak yang saya mau. suka nih sama Iya. Bunda. Beda sama di ini, beda sama ini, Bun. Siapa Beda itu? sama itu. Nah, itu satu, Bunda ya. Itu nanti kita belajar lagi, Bunda. Yang kedua ada ini lagi, Bunda. Bisa kita baca sama-sama Yohanes 14:6. Yohanes 14:16. Saya kasih dua sama Bunda lah. Kita paralel. Sudah Bang Kiko anggap iklan saja. Beliau ini di sini biasa saya jadikan iklan. Dia berfirman dalam Bang hati Kiko seperti nggak Kejadian dengar, 6 nomor suaranya 6 nggak tuh. dengar. Tidak, dia Kiko biasa nggak berfirman dengar. dalam hati. Dia biasa berfirman dalam hati. Sebagaimana di Kejadian 6 nomor 6. Bang Loding, saya mau challenge Bang Loding ini harusnya ikut stand up comedy. Kayaknya punya bakat juga jadi stand up Oh, saya mantan stand up comedy. Saya tahun Oh, 2000 iya, kan? berapa ya? Iya, saya tahun 2013 ikut stand up comedy. Begitu, jatuh dari pohon kelapa. Iya, di Lampung. Stand up comedy di Lampung. Betulan pernah Betul. pernah ikut. Pernah ikut stand up comedy, ya. Jatuh di 16 terus? besar. Begitu. Setelah 16 itu saya ikut besar. take me out. Begitu masuk mati lampu semua. Nah, itu Bunda, oke. Makanya Bang Kiko ini sasaran roasting saya kan. Begitu. Gitu Bang Kiko. Jadi mungkin kita di sini berdiskusi nggak usah dibuat ribet Bang Kiko, karena keyakinan itu di hati kita sendiri. Jadi karena kadang saya lihat kan di sini Bang Loding memasukkan orang-orang untuk seperti diadu sesama umat Kristen. Iya, kalau sudah ngeyel Bunda semua. Bagaimana tidak ngeyel? Yang satu mengatakan Yesus dengan Bapa adalah satu, yang satu mengatakan pisah. Nah, saya kasih bertemu lah mereka, ternyata berkelahi. Baru saya pergi. Baru biasa saya tengok-tengok begini. Iya, iya. Karena saya Bang Kiko di sini tetap kuat sama iman saya sebagai pengikut Yesus Iya. Kristus. Gitu. Waalaikumsalam. Jadi di sini, waalaikumsalam Bang gitu. Nah, di sini seharusnya Bang Kiko kita umat Kristen ya tidak boleh saling berantem sesama umat Kristen. Berarti yang saya lihat kita menguatkan ego kita gitu. Jadi bukan untuk agama itu jadinya kita di sini diskusi gitu. Kalau sudah berantem sesama umat Iya. Kristen, dan Bang Loding Satu jadinya ketawa-ketawa. Iya, memang saya Melihat ketawa. Karena begini Bunda ya. Jadi ditertawakan. Satu ketika Iya. itu saya pernah dengar narasi Bang Juma. Itu saya masih Iya. masih belajar sama beliau itu. Biasa beliau diskusi, saya belajar. Jadi narasi Bang Juma itu dia mengatakan di dalam Bible itu ada dua Kristus. Kan ada dua Yesus. Yesus anaknya Bunda Maria sama Yesus yang tersalib terkutuk di kayu salib. Nah, saya catat narasinya itu beserta dalil-dalilnya, itu saya pelajari. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu dibuktikan di komal saya sendiri, Bunda. Jadi saya bertanya-tanya, apakah benar di Bible ada dua Yesus? Di Bible ada dua Yesus. Tiba-tiba naiklah si Tasya ini Wanes, naik pula si Putra ini Tritunggal. Tiba-tiba mereka berdua saling berkelahi. Tiba-tiba mereka katakan, Yesusmu itu Yesus palsu. Dia katakan, Yesusmu itu Yesus bidat. Yesusmu itu. Berarti saya membuktikan, oh ternyata betul ada dua Yesus di dalam Bible. Nah, betul kan? Berarti betul ada dua Yesus. Begitu. Betul, Bang. Dari narasi mereka, Yesus Wanes sama Yesus Tritunggal. Berarti tidak salah. Narasinya Bang Juma berarti betul, terbukti. Karena kami orang Islam itu Bunda, kalau kami berbicara masalah agama, apalagi di publik begini, itu maka dikatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Begitu. Jadi kami itu, seandainya saya merangkai-rangkai kata, bukan hanya Bunda sama Bang Kiko marah, Ustadz saya, Ustadz Gajali sama netizen di bawah pasti marah saya. Kenapa kamu merangkai-rangkai kata? Seakan-akan kamu itu yang memberikan hidayah kepada mereka. Karena tugas ini, tugas kita hanya menyampaikan. Tugas Allah yang memberikan hidayah. Yang penting Bunda sudah siap menerima, mau belajar lagi ya terserah, kita serahkan kepada Allah. Begitu. Iya.
Iya, Nah Bang betul. Kiko ini karena Tuhannya dia mengatakan Tuhannya 3 tapi jadi 1. Akhirnya dia jualan, dia kan punya toko baju. Akhirnya orang beli baju, ambil 3 bayar 1. Iya, tapi maksudnya gini loh, saya ke Bang Kiko. Bang Kiko setuju nggak sama saya gitu? Saya masih murni sebagai umat Kristen, kita kan jadi diadu gitu kan, kita diadu begini, harusnya kan kita itu malu ketika kita bersikeras dengan ego kita dengan berbagai banyak perbedaan gitu loh Bang Kiko. Gimana mungkin respon Bang Kiko di sini? Beliau kalau beliau biasa begitu beliau. Nggak mau buka ini ya, nggak mau buka mikrofon ya, ya udah nggak Iya, apa-apa. dia kalau emosi Bang begitu. Kiko itu janganlah berprasangka. Saya nggak lihat, sabar. Bang Loding itu awas nanti kau di Jakarta habis kau di sini ya. Kau goreng-goreng saya dari tadi sampai udah mau pagi nih loh. Kau goreng-goreng saya terus. Kau arahkan ke sana, kau arahkan ke sini. Tetap saya dengarkan baik-baik ya. Begini itu. Ya. Saya nggak merasa diadu domba. Mungkin banyak pemikiran, banyak apa secara IQ ya, kemampuan berpikir, merasa dicecar, merasa dihina, merasa diintimidasi. Kalau saya nggak sampai hari ini enggak. Dalam keimanan saya itu harus saya dapatkan, harus saya terima. Kenapa? Bagi keimanan Kristen, anggaplah mereka belum paham dan nggak boleh kita marah. Sedikit pun nggak boleh. Tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Anggaplah ya, izin ya teman-teman ya. Itu kontes keimanan kami, keimanan saya. Kan dianggaplah. Apa sih dasar kita untuk menghujat bahkan menghina orang? Nggak bisa, nggak ada. Bahkan ada tertulis, sayangilah sesama manusia sebagaimana Tuhan Allah menyayangimu, seperti itu. Jadi kalau datang naik-naik, marah-marah, menghina, menghujat sampai mengata-ngatai di luar yang tidak wajar, itu dia belum mendapatkan ajaran Kristus yang sebenarnya. Maka saya tidak mau terganggu. Bahkan saya lebih marah kepada orang Kristen kalau datang marah-marah. Kenapa? Harus lebih marah kepada orang Kristen yang sudah memahami ajaran itu tapi tidak melakukannya. Kenapa saya lebih marah? Tapi orang berbeda berpikir, dikira saya tidak sayang. Justru saya benci orang-orang Kristen yang naik ke komal-komal menunjukkan sesuatu yang tidak wajar, marah-marah, menghina dan menghujat. Langsung belum apa-apa udah maki-maki. B1, B2, halilintar, helikopter semua disampaikan di sini. Bahkan tidak boleh. Maka itu saya selalu tunjukkan, tidak mau saya terganggu. Iya Bang Ludi, itu yang saya temukan di ajaran ini. Iya. Kenapa sih mereka Jadi begitu Bunda. Beliau ini berbicara karena baterai masih full. Iya, jadi mungkin Bang Kiko menyampaikan kepada saudara-saudara kita di koma lain yang saya lihat itu sangat memalukan, sesama Kristen ribut. Sesama Kristen gitu. Iya, itu saya sangat berani ngomong di sini. Boleh semua lihat saya tidak. Malah Pak Ustadz, sapa dulu kakak itu, Pak Ustadz, itu orang baik. Iya Bang, ya Ustadz Ghazali, iya. Saya nanti juga mau bertanya ke Ustadz. Iya, silakan. Memang sengaja harus bertanya. Iya, jadi saya masuknya ini ke Bang Kiko dulu, itu disampaikan kepada teman-teman berapologet yang saya lihat memalukan gitu, memalukan terhadap perbedaan cara menangkap firman Tuhan, tapi kita mempermalukan diri kita di publik gitu, itu sangat disayangkan gitu, dan di komalnya Bang Loding saya tidak lihat separah itu gitu, tapi memang kemarin saya lihat beberapa Kristen juga berdebat tapi masih kondusif lah. Jadi saya di sini juga bukan berarti Bang Kiko saya orang yang pelimpan atau nggak jelas dengan ajaran Kristen, bukan. Saya ikut hati nurani saya aja cara menjawab dari pertanyaan Bang Loding tadi. Karena saya juga nggak akan mau diadu sesama umat kita ataupun sesama Muslim. Saya tidak mau. Saya juga Bunda, saya juga pun lihat bukan berarti Bunda sama Bang Kiko harus saya adu. Saya itu adu itu ketika mereka kalau bernarasi sudah mulai menyinggung, beda sama denom lain. Nah itu biasa saya adu itu biasa saya jadi wasit begitu. Gitu. Aduh, itu memalukan sekali. Kadang keluar kata-kata kotor, padahal sesama penyembah Yesus gitu, itu sangat memalukan. Nah, kalau di sini Bang Kiko, Bang Loding ataupun Ustadz Ghazali sama kemarin Ustadz satu lagi siapa Bang Loding? Ustadz Musa. Ustadz Musa. Iya, itu sangat menyenangkan karena saya mau belajar juga pengetahuan tentang agama Islam gitu ya. Jadi yang saya bisa terapkan dalam hidup saya karena tidak dilarang kan Ustadz atau Bang Loding kita mempelajarin
agama lain untuk diterapkan di hidup kita tanpa harus login sana login sini, kan tidak harus kan? Ya, Itu gratis gitu. Itulah tujuan Tuhan. Nah, kali ini karena ada Ustadz Ghazali, saya juga mungkin dikasih kesempatan untuk bertanya. Boleh Bunda, memang sengaja Ustadz Ghazali saya mau kasih naik biar Bunda sama Bang Kiko bertanya. Ya betulan beliau yang punya kapasitas lebih di atas daripada saya kan untuk menjelaskan semua itu Bunda, gitu. Oh gitu ya, lebih mahir Bang Ghazali ya. Ustadz saya ini Bunda. Mukanya kayak masih anak muda gitu, kayak masih SMP gitu. saya udah kuliah Bunda. Iya, maksudnya masih muda sekali. Iya, biasa orang kalau berwudu begitu kelihatan awet muda. Kalau saya ini cuma tebal di efek Bunda. Berin buka efek langsung demam semua orang-orang. Iya, demam semua ini. Ya, Tapi Bunda sedikit bertanya kepada Ustadz Ghazali, saya minta pendapat Bunda sedikit ya. Ini bukan mau mengadu domba, saya minta sedikit pendapat Bunda. Bagaimana tentang Bunda menanggapi, mungkin sudah pernah nonton Edis TV itu, bagaimana tanggapan Bunda itu kepada Edis TV itu? Saya pernah masuk sekali. Ya, Maaf. silakan. Ya, untuk yang pembicaraan melawan argumen Bang Edis ya. Boleh sedikit ya sharing ya. Tapi saya masih menghargai Bang Edisnya yang dia masih tetap santun ke saya. Nah, yang saya sesalkan adalah pengikutnya itu sangat ekstrim. Jadi gini, dibilang Helder Edis kan, dijuluki itu. Iya, dibilang Helder Edis, ya. Saya belum mengikuti istilah-istilah panggilan karena saya baru newcomer ya di Komal-Komal. Nah, jadi saya tidak menghina ke salah satu agama pun gitu ya Bang Kiko juga ya. Ini masukan buat kita. Saya tidak menghina ke salah satu agama. Saya merespon topik Bang Edis tentang patung yang menurut kita disembah oleh umat Katolik. Nah, saya menyangkal itu bagi mereka itu penghormatan gitu ya. Nah, karena saya punya narasi kenapa dulu pada zaman itu Tuhan menyuruh tidak menyembah patung, pasti ada alasannya. Nah, sementara di zaman ini umat Katolik bukan menyembah patung dan juga ada alasannya gitu. Nah, yang saya heran itu komentarnya sadis-sadis kepada saya, padahal saya tidak menghina salah satu agama. Jadi, yang saya tangkap, kitab beragama di negeri ini, itu kita dicintai kalau kita mencintai agama kita secara ugal-ugalan dan menghujat agama lain secara ugal-ugalan juga. Di situ kita baru dipuji sama kaum kita. Saya di situ dihujat sama kaum umat Protestan yang kaum saya sendiri. Padahal saya memberikan reward, bukan menghina, gitu loh. Iya kan Bang Kiko, kan saya dibilang orang gila, ODGJ, setengah otak, segala macam gitu. Dan saya di situ, sebentar, itu masih mending dibilang begitu. Saya B2, B1 sudah helikopter, helilintar semua lengkap. Karena mungkin saling. Kalau saya lihat saling menghujat para bilangnya netizen yang dinaikkan sama Bang Edis, wajar. Ini kan jarang kita yang saya misalnya. Biasanya kan jarang itu yang mau memberikan reward ke agama lain, itu jarang lah, sedikit gitu. Nah, saya mau beda di situ, tapi saya itu dihujat habis-habisan sama umat Protestan sendiri, dan saya tanya sama Bang Edis, kenapa begitu ya Bang? Padahal saya tidak menghujat loh gitu. Jawabannya begini, ya kalau masuk Komal saya Kak, harus kuat mental, memang mereka lantang-lantang. Allah. Gitu. Jadi, tapi Bang Edis tidak kasar ke saya. Bang Edis memberikan saya waktu untuk memberikan paparan. Jadi saya berkomentar ke pengikut-pengikut Bang Kiko gitu. Nah, jadi begitu Bang Roding komentar saya tentang Komal di Bang Edis gitu. Ya, semoga silakan Bunda mau bertanya kepada Ustadz Ghazali, silakan. Nanti Bang Kiko lagi mau bertanya, silakan juga. Ya. Kalau Bang Kiko ini saya sudah persiapkan untuk bertanya, tapi yang ditanya adalah setan. Susah. Bagaimana setan di Muslim? Bagaimana iblis di Muslim?
bukan Bang Kiko kemarin saya tulis. Itu Silakan, Bunda, pertanyaan bertanya. tidak. Itu kalau Kapan saya masalah tanya? setan, Sebentar dulu, ini orang begini ya. Kapan saya setan tentang urusan setan di muslim? Kapan saya tanya? Itu Bang Keselamatan. Kiko sudah lupa. Oh, keselamatan. Oh iya, berarti saya lupa. Lanjut Bunda, tanya saja, tanya sama Ustadz Ghazali. Bang Kiko juga boleh tanya, silakan. Momen saatnya Kristen tapi bertanya, ya, silakan. saya bertanya ya. Tapi tadi untuk closing saya tentang Bang Edis biar nggak salah paham, takutnya ada masuk juga di sini kan. Terkadang kita nggak tahu diam-diam ada yang Siap. masuk. Saya tidak mengkritik Bang Edis, tapi para pengikutnya ya Bang Edis mungkin harus kita nunjukin sebagai umat Kristen harus damai dalam bertutur kata, walaupun berbeda dalam keimanannya gitu. Nah, pertanyaan ke Ustadz Ghazali ya. Nah, kita kan dari tadi membahas perbedaan gitu kan dalam menafsirkan Alkitab gitu dan juga denominasi yang berbeda-beda di Kristen dan saya mengakui itu sangat banyak. Nah, di Islam bagaimana tentang perbedaan memahami Al-Quran? Apakah perbedaan di umat muslim itu bisa dilihat dari mazhab ya bilangnya ya, kalau saya salah, mazhab yang berbeda, apakah itu juga hampir sama dengan denominasi di Kristen gitu atau tidak, dan mengapa bisa ada perbedaan itu gitu? Silakan Ustadz Ghazali. Kok orang Batak lembut sekali bicara ya? Ya, karena, Nah ini ya, rasis, mungkin ini saya- rasis. Berarti dia anggap orang Batak itu harus keras Iya. semua. Ini rasis. Iya. Rasis ini, rasis. Bang, jangan campurin dulu Bang Uludi. Ini Oh, urusan iya. kami lah. Ya. Iya, Ya, tapi mungkin saya tidak juga. bisa di Komal saya menyakiti perempuan loh. Tidak bisa begitu, Bang Kiko. Lanjut. Iya, itu ajaran Islam, tidak boleh nyakitin perempuan, setuju. Iya. Baik Silakan Bunda, Ustadz Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Bunda, di dalam yang pertama yang harus diketahui adalah bahwa landasan sebagai seorang muslim itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dikatakan, ini taraktum fikum amroini. Saya meninggalkan kepada kalian dua hal. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Selagi kalian berpegangan kepada dua ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu kata Rasulullah? Kitabullah sunnatan nabiyhi, adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kadang ada orang yang bertanya, loh ini dalam hadis dikatakan kata Nabi kita cukup berpegangan kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi kenapa kok ada mazhab, ada Abu Hanifah, kemudian ada Imam Malik bin Anas, kemudian ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian ada Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa ada madhab-madhab yang empat itu? Nah, hal itu berdasarkan ada satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Di situ suatu ketika Nabi Muhammad mengutus salah seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal, diutus ke Yaman kala itu. Salah seorang sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman. Nah, ketika itu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Hei Mu'ad bin Jabal, bima takbi? Dengan apa kamu akan menghukumi?" Ketika ada orang bertanya kepadamu, dengan apa kamu akan memutuskan? Kemudian kata sahabat Mu'ad bin Jabal dikatakan, "Akbi bi kitabillah." Saya akan menghukumi dengan Al-Quran. Kemudian dikatakan oleh Nabi, "Fa'ilam tajid fi kitabillah." Kalau kamu nggak menemukan dalil dalam Al-Quran, maka kata sahabat Mu'ad bin Jabal, maka saya akan menghukumi dengan sunnatul Rasulillah. Kemudian ditanya lagi, kalau kamu nggak menemukan di dalam sunnah Rasulillah, kata sahabat Mu'ad bin Jabal, ajtahidu bi ra'yi wala alu. Saya akan memutus dengan pendapat saya wala alu, dan saya tidak akan berlebihan, melainkan saya kembali kepada Quran dan hadis. Nah, inilah kemudian munculnya para imam mazhab, ada Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, disusul oleh muridnya Imam Syafi'i, kemudian disusul oleh madhab terakhir yaitu Al-Imam Ahmad bin Hambal atau Hanabilah. Nah, sekarang Bunda, apa perbedaan di antara empat mazhab itu? Perbedaan di kalangan mereka hanyalah seputar furu'iyah. Furu'iyah itu apa? Furu'iyah itu cabang Bunda. Jadi hal-hal yang semisal nggak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, maka dikembalikan kepada para ulama. Saya kasih contoh semisal Bunda. Bunda,
di dalam apakah ada penjelasan di Al-Quran dan hadis seputar bagaimana hukum jual beli Shopee? Nggak ada. Kita nggak akan pernah menemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Pelan-pelan Ustaz, maaf. Ini nge-lag nggak teman-teman? Enggak. Nge-lag kah? Bang Loding, saya nge-lag nggak Bang? Nggak. Enggak. Semisal nih, ada nggak di dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang jual beli Shopee? Atau ada nggak di dalam Al-Quran dan hadis hukum semisal tentang COD? Ada nggak? Nah ini kan nggak ada. Kita nggak menemukan di dalam Al-Quran dan hadis tentang hukum-hukum yang demikian. Nah maka untuk menghukumi itu dikembalikan kepada para ulama. Makanya ada hadis disebutkan al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Sehingga yang dihukumi oleh para ulama apa? Yang dihukumi oleh para ulama adalah hukum-hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak disebutkan di dalam hadis. Nah, disitulah peran para ulama mencetuskan sebuah hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis, begitu. Jadi perbedaan di kalangan mereka. Saya kasih contoh nih Bunda, seputar hukum seputar anjing semisal. Di dalam madhab min madhahibil arba'ah, saya kalau seumpama nge-lag mungkin saya izin turun dulu Bang Doding. Saya mau memperbaiki wifi sebentar. Enggak nge-lag kok, enggak. Oke. Tidak nge-lag, tidak. Tidak nge-lag, cuma ada nge-lag, video ya. itu sedikit tapi aman lah. Paham lah. Nanti kalau penjelasan Ustadz Saya kurang kasih- apa, Bunda bertanya terus ya Bunda ya, biar bisa dapat poinnya begitu. Silakan. Mbak, mantap kok suaranya Ustadz. Saya kasih contoh ini Bunda. Saya kasih contoh Bunda, anjing. Anjing itu Bunda di Indonesia itu dihukumi sebagai najis. Kenapa? Karena mayoritasnya itu bermadhab Syafi'i. Sedangkan di dalam madhab Hambali atau di Mekah dan Madinah atau di Mesir lah misalnya, saya kan di Mesir sekarang. Di Mesir itu biasa megang anjing Bunda. Kenapa demikian? Karena mayoritas mereka mereka enggak memakai madhab Syafi'i, tetapi ada yang Hambali, Maliki dan lain sebagainya. Nah di situ mereka menghukumi memegang anjing itu enggak najis. Loh, kok bisa ini ada beda pendapat? Ada yang mengatakan megang anjing ini enggak apa-apa, ada yang mengatakan megang anjing ini nggak boleh. Nah, ternyata jawabannya di Al-Quran dan hadis nggak ada penyebutan tentang anjing. Yang ada apa? Yang ada adalah khinzir. Khinzir itu apa? Babi. Maka dari itu semua ulama sepakat akan najisnya babi. Tetapi kalau anjing, para ulama itu berbeda pendapat karena nggak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga kembali kepada pendapat para ulama ketika setelah memahami dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis. Berbeda dengan Kristen, sedikit nyenggol Bunda, mohon maaf ya, sedikit nyenggol. Perbedaannya apa dengan teman-teman Kristen? Dengan teman-teman Kristen perbedaannya adalah di dalam keimanan Kristen, perbedaannya itu seputar ketuhanan Bunda. Saya coba ketika kita tanyakan semisal ke beberapa teman-teman Kristen, Yesus ini Tuhan apa hamba Tuhan? Ada yang menjawab, oh Yesus ini Tuhan. Ada yang menjawab, oh enggak, Yesus ini hamba Tuhan. Ada yang mengatakan Kristus dengan Tuhan ini adalah hak pribadi yang sama, atau oneness yang kita kenal itu. Itu perbedaan kalau kita kenal dalam agama Islam, sifatnya adalah usuluddin. Dia itu perkara utama, perkara inti. Sehingga nggak mungkin kemudian ketika perkara inti itu sudah berbeda pendapat, kita katakan itu sebagai dalam pandangan Islam ya, sebagai pendapat yang benar. Makanya di dalam agama Islam nggak bakal pernah ditemukan pendapat yang berbeda masalah ketuhanan. Semua umat Islam, baik Salafi Wahabi, baik Syiah, baik Jamaah Tabligh dan lain sebagainya, kelompok-kelompok itu atau Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semuanya mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi yang mereka perselisihi atau perbedaan pendapat di kalangan mereka seputar hukum-hukum yang nggak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Beda halnya dengan teman-teman Kristen.
yang berbeda di kalangan mereka seputar usuluddin atau seputar inti dari pokok agama itu. Tuh, Yesus ini hamba apa bukan? Hamba, kata yang kanan. Oh enggak, Yesus ini adalah Tuhan, kata yang kiri. Nah, ini kan perbedaan kemudian antara Islam dengan Kristen dengan denominasi dari masing-masing ajarannya, begitu Bunda. Berarti kalau secara Al-Quran, isi Al-Quran memahami isi Al-Quran, semua mazhab ini punya tafsiran yang sama gitu ya Ustadz ya? Secara Jadi poinnya begini, saya tambah sedikit ya Bunda. Kalau apa poinnya begini Bunda, dari 4 mazhab itu, dari Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi itu, semua sudah sepakat bahwa yang Tuhan itu adalah Allah, dan Nabi itu adalah Nabi Muhammad, dan Al-Quran itu adalah kitab suci, dan sholat itu mengarah ke kiblat yaitu di Ka'bah. Itu sudah final, mau dari mazhab mana dia pun. Nah, ketika ada perbedaan di dalam itu, bagaimana cara kita menerapkan itu? Contohnya begini, kita berempat mau ke Jakarta, kan? Saya sama Ustadz Ghazali ikut pesawat, dan Bang Kiko sama Bunda Santi ikut daratan. Begitu. Tetapi tujuan kita tetap satu, yaitu Jakarta. Cuma siapa yang lebih cepat. Jadi kalau untuk masalah ketuhanan kami sudah finish. Mau dari Jamaah Tabligh, NU, Muhammadiyah, Salafi, LDI, MTA, tetap semua sama. Tuhan adalah Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan Al-Quran adalah kitab suci. Jadi tidak ada. Makanya tadi Ustadz Ghazali mau menyeberang ke sebelah, tetapi kalau di Kristen ini sangat berbeda. Ada mengatakan Yesus ini adalah ciptaan, ada mengatakan Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri, ada yang mengatakan Yesus ini sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Berarti hal yang paling mendasar menjadi perbedaan. Kalau kami, masalah konsep ketuhanan sudah selesai kami. Begitu. Jadi perbedaannya begitu. Contoh-contoh yang simpel ya Ustadz ya, kalau tidak salah. Kalau di Syafi'i itu, contoh yang simpel Ustadz, silakan. Silakan. Coba Ustadz turun dulu baru naik pulang Ustadz. Misalnya nih Bunda, ngelek. di dalam Al-Quran itu disebutkan gitu. Ngelek sedikit. Saya izin turun dulu ya, mau ngerestart wifi dulu ya. Oke, siap, baru naik pulang ya. Siap Ustadz. Berarti, saya tunggu ya Ustadz ya. Iya. Berarti Bang Oding artinya mazhab boleh berbeda-beda, itu sah-sah saja di Islam, tetap itu dibenarkan begitu ya, perbedaan mazhab tadi, Iya. selama akidahnya sama gitu. Iya. Itu hanya satu. Iya. Iya, tetap Tuhannya satu. Contohnya kalau berbeda mazhab itu nanti disempurnakan oleh Ustadz tadi. Kalau di kita itu contohnya begini Bunda. Misalnya kalau di Syafi'i apa Hambali itu nanti Ustadz di bawah bantu kalau salah. Nah, kalau kita Syafi'i itu ada yang ketika sudah berwudu itu tidak boleh bersentuhan dengan perempuan. Boleh bersentuhan dengan perempuan. Semua mazhab-mazhab itu sholat itu tetap maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan waktunya tetap sama. Cuma hukumnya, caranya berbeda. Begitu caranya berbeda. Begitu karena hukum fikih ini kan ada 5. Ada halal, haram, makruh, mubah, sunnah, begitu. Iya. Begitu. Kalau sholat itu sama, begitu. Iya. Berarti lebih ke praktek menjalankan ibadah gitu ya, bisa ya? Mungkin saya tangkap ya. Praktek dalam menjalankan ibadahnya yang berbeda. Nah, kalau di denominasi umat Kristen, mungkin Bang Kiko nanti bisa tambah. Sebenarnya yang saya tahu hampir semua denominasi Kristen itu masih mempercayai Tritunggal. Artinya berarti sama semuanya dong. Di luar saksi Jehovah ya, di luar saksi Jehovah gitu. Itu semua denominasi masih mempercayai Tritunggal termasuk Katolik. Nah, apakah saya bisa menyamakan juga ini perbedaan ini dengan miliknya umat Islam dalam mazhab tadi? Gitu loh. Sama Begini, kan Bu. kami
denominasi Kalau- percaya tunggal semua. Iya, tidak. Contoh, Oneness, SSJ, apakah mereka itu bukan Kristen? Oneness itu siapa ya? Saya juga baru dengar. loh. Oneness tidak itu- menunggu-nunggu. Oneness itu yang meyakini bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dunia. Begitu. Kayak Mikana gitu ya. Itu Iya, kayak denominasi Mikana ya, Bang gitu. Viko? Iya, Demikian denom gitu. baru, denom sudah lama itu. Oh, sudah lama ya? Saya baru Kalau tahu. untuk Bunda mau mensamakan bahwa Islam dengan seperti Tritunggal itu tidak sama, sangat berbeda jauh. Oh, Contohnya, beda ya? contoh, Bang Kiko paham Tritunggal kan? Bang Kiko Ya. percaya Tritunggal, Bunda juga percaya Tritunggal, kan? Tetapi Bunda meyakini bahwa dua Tuhan, Yesus juga Tuhan. Harus wajib saya katakan itu karena itu memang harus kejujuran kata Bunda tadi kan? Berarti Yesus entitas ada dua. Yesus Tuhan terlihat, berarti Allah Bapa Tuhan tidak terlihat. Tapi kalau Bang Kiko itu dipres, sudah ditambah satu, dipres jadi satu. Jadi tiga dalam satu. Kalau Bunda kan tetap dua. Berarti ini kan sudah berbeda. Begitu. Coba Ustadz kasih contoh-contoh bagaimana. Atau Bunda bertanya lagi Bunda. Pokoknya Bunda bertanya lah sampai pagi Bunda bila perlu. Silakan. Nanti bosan apa pengikutnya Bang? Oh Bang tidak, Lodi? tidak. Kalau netizen saya itu saya manjakan Bunda. Jadi di sini itu saya punya Komal ini saya ada perjanjian kekal dengan netizen yaitu setiap naik harus open cam. Jadi kalau tidak open cam saya turunkan, begitu. Iya. Tapi Netizen saya ini mau kasih apresiasi banyak Buat yang ngingatin netizen silakan. saya. Ya banyak yang ngingatin saya dari netizen untuk hari ini ada Bang Lodi masuk dong kakak katanya. jadi GR saya kalau sebagian senang kalau saya masuk gitu. Ya berarti netizennya dari komalnya Bang Lodi orangnya masih baik-baik lah, itu saya apresiasi. Masuknya mungkin karena tuntun gitu ya, itu yang saya tangkap. Nah kembali ke Bang Ghazali tadi, Masab tadi itu Ini kan benar mungkin Bunda ya. Saya kasih contoh dulu ya Bunda. Ini saya coba izin pelan-pelan ya teman-teman. Soalnya tadi saya ngelihat di komentar kayaknya banyak terlalu kecepatan kayaknya saya ngejelasinnya. Teman-teman bisa lihat misalnya di An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu." Nah, titik poinnya di sini Bunda. Wa in kuntum mardha aw 'ala safarin. Kalau kalian sakit, aw 'ala safarin atau dalam keadaan berpergian. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian baru selesai melakukan goid itu? Buang air besar. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyibah, dan kalian nggak menemukan air, maka pilihan kedua adalah tayammum. Di sini Bunda saya kasih contoh. Aula mastumun nisa di dalam mazhab Syafi'i, ini agak sedikit berat ya teman-teman. Di dalam mazhab Syafi'i, hukum memegang perempuan non mahram itu nggak diperbolehkan Bunda. Sehingga ketika misalnya saya nih megang Bunda dalam keadaan punya wudhu, maka wudhu saya batal. Tetapi Bunda di dalam mazhab Hambali, kalau Bunda misalnya nih lihat ada orang-orang tawaf, melakukan tawaf, dia labbaik Allahumma labbaik di Mekah atau di Madinah, itu kan laki-laki dan perempuan mau nggak mau pasti bersentuhan. Nah, di situ nggak batal Bunda. Kenapa? Karena memakai mazhab Hambali. Loh kok bisa Ustadz? Ya, dikarenakan di dalam memahami ayat ini, mazhab Syafi'i memahami lamastum itu adalah berpegangan. Kalau mazhab Hambali memahami lamastum adalah hubungan suami istri. Loh, kok bisa beda? Iya, dikarenakan di dalam bahasa Arab Bunda, lamasayulamisu itu bisa bermakna menyentuh, bisa bermakna melakukan jama'ayu jami'u atau melakukan hubungan suami istri. Jadi, dari satu ayat yang sama memberikan dua hukum yang berbeda dikarenakan memang maknanya itu dikarenakan memiliki makna yang berbeda Bunda, memiliki makna yang mutarodif. Apa yang mutarodif ya? Satu lafadz memiliki makna yang banyak, sehingga dari ayat ini mazhab Syafi'i itu melarang menyentuh perempuan, mazhab Hambali memperbolehkan menyentuh perempuan. Yang nggak boleh, yang membatalkan wudhu itu kalau sampai melakukan jima. Nah ini contoh sederhana Bunda.
Apakah pertentangan di antara keduanya? Nggak ada pertentangan. Kedua-duanya sama-sama kembali kepada Al-Quran, kedua-duanya sama-sama kembali kepada hadis. Catatannya adalah pembahasan ini adalah seputar furu'iyah atau seputar cabang tadi Bunda, kalau kata Bang Loding. Jadi tidak menggugat seputar Tuhan kamu Allah apa bukan, tidak menggugat seputar itu, melainkan yang kemudian menjadi pembeda di antara madhab-madhab itu adalah bagaimana kemudian mereka memahami nas-nas yang mereka temukan di dalam Al-Quran dan hadis, begitu Bunda. Iya. Tapi kan mereka berbeda dalam memahami makna sebagian dari ayat di Al-Quran juga kan, Ustadz? Tidak dengar. Iya, tapi dalam hal ini berarti kan mereka berbeda juga memahami Ya, ayat Bunda. itu. Tetapi perbedaan itu Bunda, dia itu makanya kan tadi di hadis yang pertama saya tampilkan, pandangan para ulama ketika memahami ayat ini bukan dikarenakan di situ ada pertentangan Bunda, tetapi di situ memiliki makna yang sama. Jadi la masayulabisu bisa bermakna bersentuhan, la masayulamisu bisa bermakna melakukan hubungan suami istri. Nah, itu yang kemudian menjadi poin begitu. Oh iya. Dia satu kata bisa maknanya lebih dari satu gitu ya. Kayak misalnya tangan Bunda. Tangan itu Bunda, contoh nih ya. Indonesia itu ada dalam genggaman tangan Prabowo. Gak mungkin dong kita akan mengatakan Indonesia itu digenggam dengan tangannya Pak Prabowo. Melainkan di situ Indonesia ada dalam kekuasaan Pak Prabowo gitu. Jadi lafadz-lafadz begitu pun dalam lafadz-lafadz bahasa Arab dia itu memiliki banyak makna begitu Bunda. Oh, berarti kayak perumpamaan atau majas metafora gitulah ya Bang ya. Dia kiasan gitu ya. Ya. Tapi maknanya tetap sama. Ya, maaf teman-teman kalau terlalu berat ya. Ya, Biasa, agak berat. bahasa anak pondok itu memang begitu, beda sama bahasa kita orang jalanan, karena bahasa anak pondok itu harus kita cerna dengan ilmu gitu teman-teman. Ya. Memang luar biasa penjelasannya ini luar biasa. Jadi poinnya begitu. Contohnya begini, pemahaman masalah sunnah ya. Sunnah itu kalau pemahaman umum itu kan dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat apa-apa, itu umum. Tetapi kalau pemahaman di tablik itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dapat mudarat. Begitu, itu pemahaman. Nah, contohnya seperti itu. Jadi perbedaan kami itu hal seperti itu. Tapi ingat Bunda, ketika kami berselisih paham di luar, maka itu Allah dikatakan itu hadis Nabi ya Ustadz. Jikalau kamu berselisih paham di luar, maka kembalilah kepada Al-Quran. Begitu. Karena Al-Quran itu menegaskan. Ya hadis kan? Karena Al-Quran sudah menegaskan. Watasibu bi'abilillahi jami'a wartafarraku. Saling berpegang teguhlah kamu dalam satu tali agama Allah dan jangan kamu saling cerai-berai. Begitu. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kami itu tidak ada perbedaan di situ karena cuma inti poin itu. Begitu sebagaimana tadi. Kalau kita mau menjelaskan sesuatu hal tidak ada dalilnya di Al-Quran, berarti kita ambil dalilnya di hadis ya Ustadz ya. Kan? Dalilnya di hadis. Ketika tidak ada di hadis, maka kita ambil di apa? Ada berapa itu? Ijma ulama sama kias ya. Kias. Apa? Kias. Kita ambil di kias. Kalau tidak ada di kias, kita ambil di ulama. Pendapat begitu. Makanya tadi dia mengatakan kan, kalau mau cari dalil di Al-Quran tentang hukum sopi itu tidak ada. Begitu. Jadi kita menjelaskan menurut pandangan ulama. Begitu Bunda. Jadi kalau di Islam itu perbedaan itu masalah hukum saja, masalah fikih. Perbedaannya situ. Tapi kalau tentang Tuhan itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan lagi. Semua sudah sepakat bahwa yang Tuhan adalah Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kitab suci adalah Al-Quran, dan semua kalau sholat itu menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah. Nah, sementara perbedaan di dalam kekristenan itu sangat fundamental karena tentang ketuhanan. Kan? Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ada yang mengatakan Yesus itu dua pribadi satu hakikat, bahkan ada yang mengatakan 100% manusia 100% Tuhan, ada yang mengatakan dia adalah ciptaan.
Nah itu, kalau seandainya Bunda mengatakan bahwa semua Kristen itu memahami tentang Tritunggal, kan? Tapi semua itu percaya akan Tritunggal. Tapi kalau kembali dari pemahaman itu mungkin berbeda-beda, itu hal yang wajar. Yang penting semua sudah sepakat bahwa Tuhan itu Tritunggal, kan? Nah, tetapi ternyata salah. Ternyata tidak ada. Contoh Oneness ketika bertemu sama Tritunggal, mereka mengatakan kalian ini Tuhannya 3, tapi bilang 1. Ibaratnya makan gorengan 3, bayar 1. Nah itu sudah berbeda jauh, begitu. Makanya terkadang kalau saya paham ini, Bun, kalau Al-Quran itu kita baca, semakin kita mendalam, semakin iman naik. Kalau Bible itu kalau kita baca semakin mendalam, denom semakin banyak. Semakin banyak. Contoh kemarin Budarni, kan, dari Budarni itu lagi dia itu. Dia sekarang denomnya apa? Di posisi tengah-tengah antara Tritunggal dengan Oneness. Coba denom apa lagi itu? Bahkan Bunda belum ketemu sama Tungtri. Ada Tungtri. Belum Tungtri. Sudah Tungtri, kan? Nah, itu Ari. Tapi karena Bunda ini karena terlalu penuh dengan hikmat, makanya Bunda silakan apa yang kamu imani, kalau membuat kamu itu senang, silakan. Namun saya kasih analogi begini, Bunda, ya. Kalau kita tahu rumah tetangga kita terbakar, kita mau menolong atau kita katakan, puji Tuhan rumah saya tidak? Kalau kita tahu rumah tetangga kita pasti menolong. Karena kalau kita tidak menolong, maka itu apinya itu bisa merembet sampai ke rumah kita. Kan? Kita harus padamkan apinya dulu. Nah, begitu juga, Bunda. Kalau kita melihat ada kawan kita yang salah, tugas kita mengingatkan, Bunda. Bukan kita membiarkan. Kalau kita membiarkan begitu, berarti sama saja. Kita sama dengan dia. Makanya kami dalam Islam itu dikatakan, man ro'a minkum mungkaron. Kalau tidak salah ya Ustaz ya. Faligoiru bi'adi fa'ilam yastati fabilisani fa'ilam yastati fabiqalbi wadzalika at'aful iman. Hendaklah kalian melihat kemungkaran di depan mata kalian. Apabila kalian mampu cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan tangan. Apabila tidak mampu cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan. Apabila tidak mampu cegah dengan lisan, maka bencilah dalam hati bahwa itu adalah kemungkaran. Dan itu yang iman yang sekecil biji zarah, yang Allah hargai dengan surga seluas 10 kali dunia. Nah, jadi kami diingatkan seperti itu. Kalau pemahaman Bunda kan dari semalam saya lihat, oh memang agak berbeda. Silakan, kamu mau mengimani bagaimana Katolik. Mereka menyembah patung, itu tidak masalah. Yang penting mereka itu damai, tentram begini. Kalau di Islam, Bunda, tidak ganggu. Kalau di Islam, Bunda, kalau hak batil, kita harus sampaikan yang hak walaupun itu sakit. Karena pertanggungjawab kita di hadapan Tuhan nanti. Kalau kita mengatakan, oh, yang penting kamu begitu, kamu tenang, sekarang begitu, kamu begitu. Semakin amburadul nanti agama seseorang itu. Begitu. Kan padahal punya kitab suci. Kenapa tidak kembali ke kitab suci saja? Terus harus pemahamannya masing-masing. Contoh di dalam kitab suci mengatakan jangan membuat patung. Tapi ada yang membuat patung. Ketika Bunda mendengar, tidak apa-apa, yang penting mereka senang, tidak apa-apa. Padahal itu satu kemungkaran, larangan. Kan? Makanya saya berpikir kalau dalam Islam, Bunda, jika Tuhan sudah melarang, tidak perlu kita cari tahu kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Sehingga dia melarang. Begitu. Tugas kita manusia ini kan cari tahu apa perintah Tuhan kita taat, apa larangan Tuhan kita tinggalkan. Itu saja kita itu. Makanya di dalam Islam itu, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budu. Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Begitu. Jadi tugas kami hanya beribadah. Kami tidak pernah mengatur Tuhan. Oh, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini, kenapa begini. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Beda sama Bang Kiko, dia yang ngatur Tuhan. Sedikit-sedikit manusia, sedikit-sedikit Tuhan. Silakan Bunda, lanjut. Mungkin Bang Kiko mau bertanya atau apa, atau Bunda silakan. Ya mungkin Bang Kiko dulu. Ya, saya kasih apa? Kayaknya dari tadi Bang Kiko melihat kayak gini kayak gak terima kayaknya. Tidak, saya mendengarkan Pak Ustaz. Saya mendengarkan kok. Kalau saya nggak mau mendengar begini-begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut. Siap. Silakan Bang Kiko bertanya apa? Iya, Bang Kiko mau nanya dulu juga mungkin. Yang tadi ya, masih berhubungan sama pertanyaan tadi ya.
Ya pokoknya bertanya sampai bebas, Bunda. ya. Bertanyalah sampai Ya. bebas malam ini. Ya, Silakan. berarti di Indonesia yang punya mazhab yang berbeda-beda tadi, Hambali, Syafi'i, dan lain-lain itu ada nggak banyak di Indonesia? Atau itu di luar negeri saja? Di Indonesia sudah Kalau punya di satu Indonesia saja. itu, kalau di Indonesia ada Bunda Hambali, Maliki, Hanafi, cuma mayoritas Syafi'i Bunda. Kenapa kok demikian? Karena sejarah awalnya itu, kalau Bunda pernah dengar ceritanya Wali Songo yang memasukkan Islam ke daerah Jawa. Nah, kebetulan mereka yang membawa Islam ke daerah Jawa berpegangan pada mazhab Syafi'i, begitu. Sehingga kemudian orang-orang mayoritas mengikutilah mazhab yang dibawakan oleh Wali Songo, begitu. Oke, Apakah ada yang Hambali, Maliki, dan Hanafi? Ada juga, cuma mayoritas yang Syafi'i tadi itu, gitu. itu persentasenya sangat timpang atau beda-beda tipis aja gitu antara Syafi'i sama Hambali di Indonesia? Saya kira 98% lah Syafi'i. Oh, berarti hampir se-Indonesia itu umat muslim ke Syafi'i ya. Jadi tidak terlalu banyak masalah yang timbul berarti, atau konflik saling beradu atau tonjok-tonjokan gitu tidak ada, kita lihat lah ya. Sekalipun begitu Bunda, kami kan ini di Mesir ya Bunda. Itu kalau di sini Bunda, dari 4 mazhab itu saya kira persentasenya 25%. Jadi Hambali 25, Maliki 25, Syafi'i 25, Hanafi 25. Tapi Bunda tahu nggak? Di dalam sebuah hadis disebutkan, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di kalangan umatku, perbedaan cabang tadi itu ya, itu adalah rahmat. Nah, jadi kadang imamnya Syafi'i, makmumnya Hambali, kadang imamnya Hambali, makmumnya Syafi'i. Keempat ini ketika bertemu mereka nggak ada masalah. Kenapa? Karena emang sama-sama satu pemahaman. Jadi mungkinlah lain waktu ya, kalau seumpama saya mungkin nge-live, tiba-tiba ada teman saya yang beda madhab, kita bisa tanyakan ke mereka tentang perbedaan itu, dan itu enggak menuai problematika. Jadi perbedaannya apa Bunda? Saya kasih contoh misal yang gampang, antara kunut dan enggak kunut, atau Muhammadiyah dengan NU lah gampangnya. Ya. Muhammadiyah dengan NU kayak Ya, gitu, NU kunut dan lah, enggak ya. kunut. Ya. Apakah yang kunut salah? Enggak, yang kunut enggak salah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pernah kunut. Apakah yang enggak kunut salah? Enggak salah. Kenapa? Karena pernah juga Nabi Muhammad ketika subuh enggak kunut. Kayak gitu. Jadi kedua-duanya sama-sama benar. Perbedaannya seputar itu. Jadi enggak, wah kamu enggak kunut, kamu kafir. Enggak ada kayak gitu Bunda. Jadi kalau perbedaan mazhab itu seputar hal-hal yang ringan gitu doang. Yang Jangan salah itu, saja ya. Ustaz, yang salah itu ketika tidak sholat. Satu permasalahan itu. Nah, itu yang salah itu. Oh, berarti Muhammad sama NU tidak pernah bilang, oh ajaranmu yang itu nggak benar, ajaran kami yang benar, itu tidak ada ya? Tidak ada Tidak Bunda. ada ya. Jadi Muhammad Bahkan ya, pendirinya sendiri Bunda, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari sama pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan itu satu perguruan. ya. Ya, berarti di umat muslim tidak ada masalah yang sangat ekstrim soal memahami Tuhan, gitu lah ya. Tidak ada. Ya, Makanya saya pernah bilang gini Bunda, saya tuh kan pernah diskusi dulu. Saya bilang gini ke kawan saya Kristen, carikan satu saja kepada saya perbedaan seputar siapakah Tuhan atau Nabi di dalam agama Islam. Di sepanjang sejarah kalian nggak akan pernah temukan. Tetapi coba carikan saja satu perbedaan seputar ketuhanan di dalam agama Kristen, nggak usah buka sejarah. Di roomnya Bang Loding tiap malam nemu. Dalam artian apa? Dalam artian apa Bunda? Dalam artian perbedaannya itu bukan perbedaan yang signifikan, bukan perbedaan yang sifatnya itu usuluddin begitu. Iya, siap. Saya nangkap, berarti yang ini saya sudah terima. Saya bisa pindah ke satu pertanyaan lagi? Boleh. Boleh, baik. Nah, tujuan kita beragama dan bertuhan kan untuk menuju surga ya Bang ya? Ya kan? Nah, di Kristen sama Islam itu surga dan neraka dipercayai. Nah, kalau Ustadz tanya saya surga itu seperti apa, saya nggak peduli surga itu seperti apa, karena saya fokus
bagaimana saya mengamalkan perbuatan saya di dunia gitu. Jadi soal surga kemana saya nggak peduli. Nah, tapi saya mau tahu versi di Islam. Karena di kitab suci memaknai surga itu juga multitafsir dan sedikit challenge juga, membingungkan gitu, baik itu dipahami secara geografis atau di mana sih letaknya, atau hanya itu semacam perumpamaan juga seperti tadi majas tadi gitu. Nah, di Al-Quran surga itu seperti apa digambarkan bagi umat-umatnya yang berhak, ataukah memang juga secara geografis dia ada di suatu tempat gitu, Ustaz? Jadi begini Bunda, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan kepada umat-umatnya yang beriman, orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman, itu dengan diantaranya dengan surga. Ya. Tetapi kenikmatan terbesar nanti, kenikmatan dari sekian banyak nikmat adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat terbesar yang akan diperolehkan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melihat Allah di surga. Nah, seputar surga dan neraka Bunda. Jadi surga dan neraka itu adalah di antara nikmat yang kemudian Allah berikan yang menjadi tempat huni bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat itu. Yang surga, yang neraka adalah tempat siksaan begitu. Seputar tempatnya Bunda, bagaimana penyifatan surga, bagaimana penyifatan neraka. Nah, itu tidak dijelaskan secara eksplisit. Dalam artian ya di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu beberapa dijelaskan bahwasanya di dalam surga itu nanti akan ada sungai susu dan lain sebagainya, kenikmatan itu, ada bidadari dan lain sebagainya. Cuma Bunda, ada satu hadis yang saya kira menarik di sini. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan gini Bunda. A'datu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi bali ala qalbi bashar. Bahwa kelak di akhirat, di surga tentunya, para hamba yang beriman, dia itu akan diberikan kenikmatan di surga dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbin bashar, bahkan tidak pernah tersingkap di dalam hati manusia. Jadi apa artinya? Jadi sangat spesial begitu. Saking spesialnya, mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah terlintas begitu. Nah, itulah hakikat surga di dalam agama Islam. Adapun hakikat neraka, dia itu disediakan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan juga disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah tapi dia bermaksiat kepada Tuhannya. Ada nanti orang-orang semisal dia orang muslim, dia orang mukmin, dia beriman kepada Allah, tapi di dalam hidupnya dia jarang sholat, dia suka mencuri, maka Allah akan setrika dulu. Ibarat nanti dia, ibarat pakaian, ibarat baju, dia itu nggak bisa kemudian baru dipakai langsung dijemur. Jadi harus kita bersihkan dulu tuh dosa-dosanya. Nah, sama di dalam agama Islam, orang-orang yang hatinya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia melakukan maksiat yang berupa kotoran tadi itu atau dosa itu tadi, nah, maka dia itu harus dicuci dulu. Dosanya dicuci Bunda, set. Dicucinya di mana? Dicucinya di dalam neraka. Dicuci, sudah bersih, barulah diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Nah, begitu Bunda, kalau konsep neraka dan surga di dalam agama Islam. Iya, saya setuju, karena itu juga berarti hampir sama di Kristen juga. Sebenarnya kalau saya ditanya seperti apa surga itu, di mana letaknya, tidak dijelaskan juga. Secara geografis atau titik koordinat itu tidak dijelaskan. Berarti kita sepakat hampir sama juga di Islam, itu secara rohani, tapi yang pasti tujuan kita untuk bertemu Tuhan kita. Nah, berarti di Komal ini mungkin Ustadz luruskan, karena saya juga tidak suka mendengar umat kami yang menyerang oknum ya, yang menyerang cara pandang umat Islam untuk surga itu adalah bertemu perempuan-perempuan yang dibilang montok dan melakukan seksual. Itu sangat salah ya Ustadz ya. Itu tidak benar ya.
Ya. Makanya begini Bunda, izin sedikit Ustadz ya. Makanya begini, Al-Quran itu menceritakan hal yang sudah terjadi, hal yang sedang terjadi, dan hal yang akan terjadi. Kalau hal yang sudah terjadi, kita bisa melihat dari sejarah, kan? Kalau hal yang sedang terjadi, kita melihat dari fakta yang ada sekarang. Nah, hal yang akan terjadi, itu kita melihat melalui dalil. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan seperti itu pemahamannya dari mana itu? Makanya hal-hal seperti ini kita tanya kepada orang yang ahlinya. Kata Rasulullah bilang, apabila sesuatu itu diberikan yang pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Seperti itu. Karena ketika kita berbicara surga, kita berbicara hal yang akan terjadi. Belum ada orang yang melewati, kan? Jadi masing-masing punya penafsiran. Bahkan ada tuduhan mengatakan bahwa surga di Islam itu akan diberikan 72 bidadari, akan diberikan begini gadis yang montok. Cuma saya menyampaikan kepada mereka, kalau menurut Al-Quran yang saya imani, surga di dalam Islam itu Allah akan berikan kepada kita apa yang kita inginkan hati kita itu. Ya, itu begitu. benar. Nah itu cuma itu yang saya tahu. Selebihnya itu mungkin bisa tanya sama Ustadz Musa, Ustadz Ghazali. Nah itu mungkin mereka punya lebih mendalam karena mereka mengkaji kan. Kalau saya ini hanya kulit-kulitnya saja. Kalau tanya tentang surga di Islam bagaimana? Bahkan kata Nabi kasih simpel yang begini. Jikalau kamu mau lihat kenikmatan di akhirat, maka pergilah kamu ke lautan dan celuplah telunjuk kalian di tengah-tengah lautan dan angkat. Tetesan air yang jatuh dari telunjuk kalian itulah kenikmatan dunia. Dan lautan itu adalah kenikmatan akhirat. Orang yang berakal dia tinggalkan yang setetes dan dia kejar yang akhirat. Bayangkan, yang setetes saja masih ada orang yang paling terkaya di dunia. Bagaimana yang lautan? Dan kita yakin semua bahwa mati adalah hal yang paling pasti di antara hal yang paling pasti. Semua pasti mati, kan? Karena hidup ini ada yang menunggu mati. Karena dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Semua, mau orang Kristen, mau orang Islam, mau orang Hindu, mau orang kaya, mau orang gila, semua pasti mati. Karena mati adalah hal yang paling pasti, kan? Yang kita yang live begini mati, kan? Yang diskusi mati, yang tip-tip layar mati, yang kirim-kirim gift mundur sedikit, kasih kompensasi. Mundur sedikit. Jadi mati Bunda. Namun begini Bunda. Yang menjadi risiko terbesar begini. Ya. Musibah yang paling terbesar pada diri kita Bunda bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, anak, istri, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Itu musibah yang paling terbesar. Makanya di dalam Al-Quran itu, Ustadz nanti luruskan kalau salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana orang-orang yang mati tanpa beriman kepada Allah, mereka mengatakan, Rabbana abasharna wa syami'na farji'na na'amal solehan inna mukinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat, kami akan bertobat dan beriman kepadamu. Tapi Allah katakan tidak. Karena kegagalan yang paling fatal pada diri kita, bukan kita tes polisi gagal, bukan usaha gagal, tes tentara gagal, tes polisi gagal, bukan. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita ketika kita menghadap Allah dan tidak mendapat kasih karunia atau tidak mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kegagalan yang abadan-abadan. Begitu. Makanya kata Nabi, ad-dunya majratul akhirat. Dunia ini tempat menanam untuk akhirat. Kalau kita tanam kebaikan, maka kebaikan pula kita akan petik. Kalau kita tanam keburukan, maka keburukan pula yang akan kita petik. Apalagi Bang Kiko tanam Tuhan sampai 3. Mau ke mana dia di akhirat nanti? Mau ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke depan pun salah. Nah, begitu Bunda, kurang lebih seperti itu. Nanti diluruskan sama Ustadz Musa, sama Ustadz Ghazali. Silakan Ustadz. Insya Allah, luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya, Kan, saya setuju dengan pemahaman surga secara Islam dan baru terang hari ini dari Simpang Siur dan yang beredar sekarang masalah surga versi Islam itu selalu dikait-kaitkan dengan hal yang berbau seksual. Berarti itu salah besar ya, itu diluruskan di sini karena saya juga tidak setuju dengan itu. Itu hanya oknum berarti yang melakukan itu ya Ustadz ya. Nah, iya. artinya Tapi Bunda, bagaimana kalau boleh sedikit Bunda, bagaimana kalau pandangan surga di dalam kekristenan yang diceritakan dalam Wahyu 12 nomor 7 itu? Sama. Itu juga
mengandung makna konotasi atau perumpamaan atau majas tadi, Ustadz. Oh, Tidak majas. ada, ya tidak ada juga dijelaskan secara letak itu secara apa geografis ya saya bilang ya, atau oh ada di walaupun mungkin di luar dunia tapi di mana itu tidak ada, hanya secara rohani juga yang kita juga akan Iya, bertemu Tuhan. Jadi saya melihat makna surga di sini yang dijelaskan Ustadz Ghazali itu sama versi saya. Bisa aja pendeta lain berbeda kan, itu hak mereka, tapi dari hati saya sama dengan yang dijelaskan Iya. Bang Ghazali tadi. Setuju kita. Karena belum Setuju, ada mantap, yang Bunda. Siap. karena belum ada yang pergi ke surga, betul kan Bang Lodi? Jadi jangan betul, belum pandai-pandai. Iya, jangan pandai-pandai Betul. mereka merasa lebih tahu di surga seperti apa. Yang pasti itu suatu kenikmatan yang tidak terhingga, seperti tadi analogi yang dibuat Bang Loding, air setetes di samudra yang luas. Itu keren banget analogi. Iya. Itu bukan analogi, itu hadis Nabi, Bunda. Bukan analogi, itu hadis Nabi itu. Hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Allahu Akbar. Saya Hidayah. pakai kata-kata ilmiah, maaf. Iya, tidak apa-apa, Ya. Bunda. Kalau Bunda dalam ketidaktahuan tidak apa-apa. Untuk tadi Bunda tadi kalau Bang Kiko sudah saya hajar habis tadi. Untuk Bunda tadi. Iya, Itu makanya. apa Bang Dodi? Kalau di kita Bunda, kalau kita itu Borusi Homin, ada di kitab Wahyu bahwa di kitab loh yang disampaikan sudah benar, tapi versi surga sudah benar tadi disampaikan. Untuk melengkapi ada tertulis kitab Wahyu mengenai panjangnya tingginya itu berkata apa sebutan hasta, cuma harus dibuka lagi nanti supaya nanti tidak ngarang-ngarang, tidak ngaur di sini. Ada versi kita di kitab Wahyu, ada. Iya, memang ada Bang. Iya. Iya. Ya, tapi tetap maknanya itu sangat dalam dan itu berupa perumpamaan. Kita tidak pernah tahu bentuknya itu seperti apa. Gitu. Iya kan Bang? Kiko itu setuju ya? Ya. Setuju, secara- tapi ada teman saya apologet besar juga Muslim. Oh, setuju, tapi saya ada nggak mau nyebut. tapi. Harus setuju, Ada. kok ada tapi. Dengarkan Bang Lodi, dengarkan baik-baik. Oh iya, siap. Saya berada di pihakmu. Saya berada di pihakmu Bang Lodi. Saya menghormati pendapatmu tadi. Ada teman saya itu apologet besar Muslim, tapi saya tidak mau ikuti statementnya dia. Sampai dia dem-deman sama saya bahwa yang disebut itu seperti yang disebutkan yang bla bla bla. Saya tidak respect walaupun dia berkata seperti itu. Mungkin Ustadz Ghazali, ya coba mungkin Ustadz Ghazali bisa lebih menjelaskan sedikit masalah itu 72 bidadari atau apa, biar diluruskan subat-subat itu agar apa ini 14K mata yang memandang ini bisa mendengar, dan mungkin pasti dibawakan ada Kristen-Kristen yang lain kan. luar Begitu. luar biasa. Boleh nggak saya sebut Bang Lodi namanya? ya? Boleh nggak saya sebut namanya? Dan saya tahu Nggak usah jawab. simpan saja. Nggak usah simpan Oke, saja. oke. Nggak usah sebut namanya gitu. Oke. Keren ya. Makasih Bang Lodi, makasih. Siap. Mungkin Masalah ini itu. apa Bang Dodi? Mungkin sebelum saya Ustadz Musa dulu, biar Iya, ini kita Ustadz. sapa sambil Ustadz Musa dulu. Tafadhol Ustadz. Masya Allah. Selamat Silakan, malam Ustaz. Pak Ustadz Musa. Maaf sudah nggak sapa-sapa, aduh, sampai lupa saking seriusnya kita berbincang-bincang. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Malam, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hamba Allah yang ada di room, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment, dan selamat malam untuk saudara-saudara kita Kristiani yang ada di room maupun yang ada di live comment. Baik. Sebenarnya saya tadi pengen naik itu takut dikata pansos gitu ya, tapi kadang pengen juga kita ikut bersenda-gurau dengan saudara-saudara kita yang Kristiani ketika di atas room begitu hangat ya dalam diskusinya, dan tidak ada hujatan, tidak ada makian, tidak ada hinaan, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Ini sangat menyenangkan bagi hati saya, karena ajang silaturahmi dalam lingkup Bhinneka Tunggal Ika